Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di chapter ketiga dan kita nanti akan belajar lebih dalam mengenai verb atau kata kerja. Nah, sebenarnya kata kerja ini sudah kita pelajari di hari pertama kemarin ya, yang mana fungsi utamanya di dalam kalimat adalah sebagai predikat. Jadi kata kerja itu utamanya sebagai predikat. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat ada kata kerja itu yang juga tidak bisa jadi predikat. Jadi kata kerja di hari pertama yang kita pelajari itu dibagi menjadi dua secara fungsi ya. Ada yang fungsinya sebagai predikat dan ada juga yang bukan. Nah, teman-teman masih ingat kata kerja bentuk berapa saja yang fungsinya itu jadi predikat? Masih ingat nggak, teman-teman? Verb satu, verb 2, Nice. verb SIS, dan auxiliary verb. Nice. Jadi verb 2, verb SIS, verb satu dan auxiliary verb gitu ya. Nah, kemudian ada juga kata kerja itu bukan kalau teman-teman menemukan jenis-jenis kata kerja ini dia bukan predikat. Nah, masih ingat nggak teman-teman kata kerja apa aja yang kalau teman-teman temukan itu bukan predikat? Verb 3, verb ing, Oke. Verb verb ing, satu, verb 3, verb to, satu. verb 1. Nice. Jadi ada tiga jenis atau tiga bentuk kata kerja yang tidak bisa jadi predikat ya, yaitu verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb satu. That's right, guys. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai masing-masing penggunaannya ini, gitu ya, di dalam kalimat dan disesuaikan dengan soal-soal yang kita jumpai di soal structure TOEFL. Nah, jadi langsung saja kita bahas. Nah, mungkin sebelumnya saya mau spoiler ya, teman-teman. Jadi, materi hari ini adalah materi supplementary, maksudnya materi yang tambahan atau suntikan karena apa namanya? Ini perlu diberikan karena sering akan sering teman-teman temukan, terutama teman-teman ketika menemukan ada kata kerja yang berakhiran dengan ed, itu kan bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Nah, sedangkan verb 2 itu predikat, sedangkan verb 3 itu bukan. Nah, bagaimana cara menentukan di dalam kalimat hari ini kita pelajari, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi langsung saja kata kerja itu secara arti atau secara makna itu terbagi menjadi dua jenis. Ya, sekali lagi, secara makna, otomatis teman-teman juga harus tahu artinya. Makanya saya sampaikan di hari pertama, vocab ini penting sekali, terutama tentang kata kerja ini, teman-teman. Nah, jadi kata kerja itu kalau setelah kita maknai atau setelah kita artikan, nanti akan ada dua jenis atau dua pembagian ya. Yang pertama, ada kata kerja itu tergolong ke dalam yang membutuhkan objek. Nah, kemudian yang kedua, ada juga kata kerja itu yang tidak boleh dikasih objek atau nggak butuh objek. Nah, jadi objek itu kalau di dalam kalimat tidak wajib, teman-teman. Tergantung kata kerjanya. Jadi kalau kata kerjanya butuh objek, ya dikasih objek. Kalau butuh kata kerjanya, kalau kata kerjanya tidak butuh objek atau sebutannya adalah intransitif, itu jangan dikasih objek seperti itu. Nah, contoh kata kerja yang membutuhkan objek itu kayak gimana sih? Misalnya, teman-teman. Ada kata refract, artinya membiaskan. Kemudian ada kata emit, artinya memancarkan atau mengeluarkan. Kemudian contohnya lagi ada kata produce, artinya memproduksi atau menghasilkan. Kemudian ada obtain, artinya mendapatkan. Cause, artinya menyebabkan, dan masih banyak lagi. Nah, maksudnya membutuhkan objek ini setelahnya, setelah kata kerja ini, itu wajib kita kasih kata benda atau kata ganti. Nah, jadi subjek dan objek itu dibuatnya dari kelas kata yang sama, teman-teman ya. Kalau nggak dari kata benda, ya dari kata ganti. Seperti itu. Mereka cuma beda tempat saja. Kalau misalnya sebelum kata kerja itu subjek, kalau setelah kata kerja itu objek. Seperti itu. Gitu ya. Misalnya kata produce nih. Misal saya menyampaikan ke teman-teman, eh, misalnya pabrik kita menghasilkan atau pabrik kita sedang memproduksi. Nah, ketika saya tiba-tiba berhenti ngomong seperti itu, pasti yang mendengarkan kalimat saya tadi itu pasti bertanya-tanya, ya kan? Memproduksi apa atau menghasilkan apa? Nah, berarti produce ini setelahnya harus ditambahin kata benda, gitu teman-teman. Jadi itulah yang disebut dengan objek. Gitu ya. Nah, itu kenapa produce itu dimasukkan ke dalam kata kerja yang membutuhkan objek. Sedangkan ada juga kata kerja itu yang jangan dikasih objek atau nggak boleh teman-teman dikasih objek. Ya, contohnya ada kata occur, artinya terjadi. Occur juga bisa artinya ada, sama kayak exist, teman-teman. Kemudian ada appear, artinya muncul atau nampak gitu ya. Fall artinya jatuh, surge artinya itu meningkat,
react artinya bereaksi, dan masih banyak lagi. Nah, contoh nih kita misalkan pakai kata occur. Ya, kalimatnya berbunyi sebuah tanah longsor terjadi. Nah, mungkin setelahnya nanti bukan diikuti objek ya, karena nggak mungkin kita kasih objek. Misalkan sebuah tanah longsor terjadi dia, kan nggak enak teman-teman. Sebuah tanah longsor terjadi kami, kan nggak enak. Pasti setelahnya nanti diikuti keterangan biasanya. Misalkan sebuah tanah longsor terjadi kemarin. Sebuah tanah longsor terjadi di desa kami kemarin. Nah, jadi occur itu tidak boleh diikuti objek atau kata benda atau kata ganti setelahnya. Gitu ya, karena dia adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah selain kita untuk menentukan apakah kalimat itu butuh objek atau tidak butuh objek, apa tujuan kita harus mengetahui kalau kata kerja itu transit atau butuh objek atau tidak, gitu ya. Jadi selain tadi ya menentukan kita butuh objek atau tidak, kenapa kita harus bisa membedakan kata kerja itu yang butuh objek atau tidak butuh objek. Nah, jadi di dalam kalimat aturan penggunaan kata kerja yang butuh objek sama yang tidak butuh objek itu berbeda, teman-teman. Bukan penempatannya ya, tapi aturan pembentukan atau penggunaannya saja. Tapi kalau fungsinya itu sama di predikat atau yang tidak predikat seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kata kerja yang butuh objek, bentuknya di dalam kalimat itu punya bentuk aktif dan pasif, teman-teman. Jadi dia punya bentuk me dan di. Jadi misalnya refract kan artinya membiaskan, itu juga punya arti dibiaskan. Emit artinya memancarkan, itu dia juga punya arti dipancarkan. Produce misalnya memproduksi atau menghasilkan itu bisa memiliki arti diproduksi atau dihasilkan. Nah, itu pasif namanya teman-teman. Ya, dan bentuknya pasif itu cuma dua. Kalau di predikat bentuknya adalah to be diikuti verb 3. Jadi kalau teman-teman menemukan auxiliary dari keluarganya to be, kemudian diikuti kata kerja yang akhirnya ed itu verb 3 ya, pasti teman-teman itu nggak mungkin verb 2. Karena nggak ada to be diikuti verb 2 nggak ada. Ya to be hanya boleh diikuti dua jenis kata kerja. Kalau nggak verb ing ya verb 3. Dan to be yang verb 3 itu artinya nanti pasif. Jadi kalau misalnya kita mau bilang diproduksi, ya kasih be kemudian produced gitu ya, didapatkan atau diperoleh, be obtained, disebabkan itu be kemudian cost diikuti verb 3, cost, because misalnya is caused by disebabkan oleh misalkan seperti itu, gitu ya. Atau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu juga pasif. Nah, bedanya kalau be verb 3 itu dia predikat, kalau verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu bukan predikat. Ya kan, materi kita hari pertama yang tadi di awal saya review sama teman-teman tadi ya. Jadi sekali lagi verb 3 yang tidak pakai auxiliary sebelumnya itu bukan predikat. Sedangkan be verb 3 karena berbentuk auxiliary verb itu adalah predikat. Nah ya, jadi diingat-ingat bentuknya pasif cuma dua ya teman-teman, be verb 3 dan verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Semua kata kerja yang teman-teman temui selain berbentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, itu semuanya artinya aktif teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kata kerja yang verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb kecuali be verb 3 ya. Kemudian verb ing sama to verb 1 itu harus dikasih objek. Seperti itu. Oke, sedangkan untuk kata kerja yang butuh objek ini, kalau sudah kita bentuk menjadi pasif ataupun be verb 3 dan verb 3 berdiri sendiri, tidak boleh lagi kita kasih objek. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan jenis-jenis kata kerja ini ya, terus dibentuk menjadi ed atau ada ed akhirannya, tapi setelahnya tidak ada objeknya, itu adalah verb 3, teman-teman. Ya, karena kalau ada kata kerja butuh objek kok tidak ada objeknya itu sudah dipasifkan. Seperti itu. Ya, atau kalau dibalik, kata kerja yang butuh objek ketika kita pasifkan tidak boleh lagi dikasih objek. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang tidak membutuhkan objek, contohnya occur, appear, fall, search, react, dan lain-lain tadi, dia ini tidak memiliki bentuk pasif alias di kalimat hanya bisa aktif. Jadi kalau teman-teman menemukan ada occurred berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, walaupun setelahnya nggak ada objeknya, itu aktif teman-teman, itu verb 2, bukan verb 3 ya, karena mereka tidak bisa dipasifkan. Ya, dan dia ketika aktif pun memang jangan dikasih objek. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi saya ulangi lagi.
dari awal ya. Jadi kata kerja itu kalau secara makna atau ketika kita maknai itu ada dua jenis. Ada yang butuh objek, ada juga yang tidak butuh objek. Yang butuh objek ya harus dikasih objek. Sedangkan yang tidak butuh objek jangan dikasih objek. Nah, kenapa kita harus tahu kata kerja itu ada yang butuh objek sama yang tidak butuh objek? Jadi kata kerja yang butuh objek itu bisa aktif, bisa pasif. Jadi teman-teman ada kemungkinan menemukan dia verb 2 atau verb 3, tergantung ada objeknya atau tidak. Kalau ada objeknya berarti dia verb 2, kalau tidak ada objeknya berarti dia adalah verb 3 dirubah menjadi pasif. Gitu ya. Sedangkan untuk kata kerja yang tidak butuh objek karena dia memang jangan dikasih objek atau tidak boleh dikasih objek ya teman-teman. Jadi kalau menemukan bentuknya ada ed-nya, walaupun sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, itu fix dia adalah verb 2. Karena dia tidak memiliki bentuk pasif atau be verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri. Gitu ya. Jadi pasti predikat kalau yang tidak butuh objek. Nah, tapi kalau yang butuh objek, dilihat dulu ada objeknya atau tidak. Karena kalau ada ed, ada objeknya berarti itu verb 2. Kalau misalkan ada ed, kok tidak ada objeknya padahal dia butuh objek, berarti itu sudah dipasifkan. Itu berbentuk verb 3, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sebenarnya materi materi hari ini tuh sudah selesai, teman-teman. Nah, cuman saya ingin menjelaskan ke teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tidak puas atau pengen bertanya, kenapa sih, Sir, kok tidak adil seperti itu? Kenapa kok kata kerja yang butuh objek bisa dipasifkan, kenapa yang tidak butuh objek kok tidak bisa dipasifkan? Nah, itu sebenarnya alasannya adalah pada pembuatan kalimat pasif, teman-teman. Jadi dalam bahasa Inggris itu, untuk membuat kalimat pasif dari kalimat aktifnya harus punya objek yang nantinya akan kita rubah jadi subjek. Contoh ya, misal saya pakai kata kerja produce, teman-teman. Produce itu kan artinya menghasilkan atau memproduksi gitu ya. Contoh kalimatnya berbunyi, some trees produce resin in large quantities. Beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah besar. Nah, ini kalau kita analisa ya, bagian-bagian kalimat atau pecahan-pecahan kalimatnya, di situ subjeknya adalah some trees, beberapa jenis pohon. Kemudian predikatnya di situ produce verb 1 ya, dia aktif, teman-teman. Kemudian di situ ada objek yaitu resin, itu kata benda ya, dan letaknya setelah predikat, terutama kata kerja yang butuh objek berarti itu adalah objek. Kemudian setelahnya ada preposisi diikuti kata benda, itu adalah keterangan. Nah, jadi kalimatnya SPOK. Gitu ya. Beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah besar. Nah, ini kalau kita jadikan pasif ya, kalau kita mau jadikan pasif, objek resin ini itu kita pindah ke paling depan, teman-teman. Dia menjadi subjek di kalimatnya nanti. Ya kan? Kemudian resin. Kemudian karena objek jadi subjek, nah, karena objeknya jadi subjek, karena subjeknya itu pasif gitu ya, tidak melakukan predikat, otomatis predikatnya juga harus ikut kita rubah menjadi pasif. Nah, kalau di dalam predikat, pasif itu rumusnya cuma be verb 3. Ya, jadi kita masukkan dulu to be. Di situ ada is, karena subjeknya tidak bisa dihitung, dianggap tunggal. Kemudian verb 3 dari kata produce adalah produced. Nah, ini artinya berubah menjadi dihasilkan. Yang awalnya menghasilkan atau memproduksi menjadi dihasilkan atau diproduksi. Gitu ya. Dan di dalam kalimat pasif dalam bahasa Inggris itu tidak boleh lagi dikasih objek. Makanya di situ, teman-teman, some trees-nya ini ketika kita pindah belakang itu dikasih preposisi by tiba-tiba. Padahal di atas tadi kan nggak ada preposisi by, teman-teman. Ya kan? Jadi by some trees ini menjadi keterangan, namanya adalah adverb of agent atau keterangan pelaku, teman-teman. Sering kali dipakai di kalimat pasif walaupun tidak wajib, tapi umumnya atau sering kali dipakai di kalimat pasif. Jadi tidak selalu tapi umumnya gitu ya, teman-teman. Nah, setelahnya ada keterangan lagi in large quantities. Sama preposisi diikuti kata benda. Seperti itu. Gitu ya. Nanti resin is produced by some trees in large quantities, kalau diartikan resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Nah, jadi alasannya sederhana sekali karena kita membutuhkan kalimat itu selalu membutuhkan subjek, ya kan? Dan hanya kata kerja yang butuh objek saja yang nanti dijadikan, yang bisa dijadikan pasif karena objeknya nanti kita rubah menjadi subjek.
Nah, mungkin sebelum saya menjelaskan yang tidak butuh objek, sepertinya ada pertanyaan dari Mr. Ihsan. Silahkan Mr. Ihsan, boleh di-unmute, Mr. Halo, Mr. Ihsan, can you hear me, Mr.? Halo, Mr. Ihsan, mungkin bisa di-unmute dulu. Mungkin saya menjawab dulu untuk pertanyaan teman-teman yang lain ya. Di sini ada pertanyaan dari Miss Dwi Nurfiana. Mister boleh, apakah boleh lihat contoh selain produce? Misal, oh maksudnya mau contoh yang selain produce untuk kata kerja yang butuh objek. Nah, kita buka kamus saja ya, teman-teman, supaya lebih singkat, lebih cepat. Kita coba cari kata emit. Artinya adalah memancarkan atau mengeluarkan. Nah, contohnya adalah the carol emitted a shrill whistle. Terus ditutup pakai titik, menandakan bahwa kalimatnya itu sudah selesai. Nah, di situ kalau diartikan kettle tersebut, kettle itu tempat air itu ya, apa namanya bahasa saya teman-teman? Poci gitu ya. Jadi poci itu mengeluarkan siulan yang shrill. Shrill itu yang mendesing gitu teman-teman. Yang tinggi gitu. Jadi siulan yang tinggi. Seperti itu. Nah, di situ kata kerjanya adalah emit. Emitted itu verb 2 ya, bukan verb 3 karena setelahnya ada objeknya. Seperti itu. Nah, ini kalau dipasifkan bisa. Jadi a shrill whistle itu kita pindah di depan. Nah, karena dia lampau ya, pakainya was nanti. A shrill whistle was emitted, verb 3 ya, teman-teman. Was emitted, be verb 3 by the carol. Nanti kalau diartikan pun ya sebuah siulan yang tinggi gitu ya, yang mendesing gitu, dikeluarkan atau dihasilkan gitu ya oleh teko tersebut. Seperti itu. Misalkan lagi kata obtain artinya memperoleh atau mendapatkan. Contoh ya teman-teman, kalimatnya adalah ini yang atas saja ya. Misalnya further information. Nah, ini kalau sudah dipasifkan teman-teman. Ini tapi sudah dipasifkan ya. Can be obtained. Ada be verb 3. Nah, setelahnya tidak ada objeknya karena pasif tidak boleh dikasih objek lagi. Seperti itu. Jadi further information can be obtained from head office. Itu kan langsung diikuti preposisi, teman-teman. Preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi objek. Gitu ya. Yang bisa jadi objek hanyalah kata benda dan kata ganti tanpa preposisi. Gitu ya. Nah, mungkin yang aktif itu yang bawahnya itu, teman-teman. You will need to obtain permission. Nah, setelahnya obtain itu mendapatkan atau memperoleh ada kata benda permission. Artinya izin, seperti itu. Gitu ya. Gimana, Miss? Apakah dapat, Miss Dwi? Maaf, Mister. Halo? Iya, Mr. Ihsan. Halo. Gimana, Mister? Yang tadi yang aktif itu kan coba oleh tadi, Mister, maaf, yang B plus verb C. Berarti dia juga bisa pakai verb C doang, produce gitu. Apa gimana Sorry, di ini saya ulang soal? pertanyaannya ya, Mister, karena suaranya agak terputus-putus. Nanti kalau saya salah, mohon dibenarkan. Jadi pertanyaannya adalah, pasif itu apakah be verb 3 dan juga verb 3? Atau maksudnya gitu bukan, Mister? Pertanyaannya. Iya. Di soal bisa dijadi verb 3 nggak? Misal resin, produce, song, race gitu. Oh, Itu maksudnya verb 3 saja ya, tanpa to be gitu ya? Jawabannya bisa, Mister, tapi nanti artinya beda. Itu bukan predikat. Jadi misalnya nih, bisa nggak is produce-nya ini is-nya kita hilangkan? Jawabannya bisa, tapi kita kehilangan predikat. Kalimatnya nanti belum selesai. Jadi nanti kalau diartikan, resin yang dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Nah, nggak selesai kan? Jadi kalau kita mau
taruh di predikat, predikat itu bentuknya adalah auxiliary verb. Kalau misalnya pasif ya, auxiliary-nya lebih tepatnya dari keluarganya to be, verbnya adalah verb 3. Oke, jadi to be hanya bisa diikuti dua jenis kata kerja. Kalau nggak verb 3 ya verb ing. Nah, kalau pasif itu be verb 3, itu predikat. Nah, di hari pertama kita juga sudah belajar beberapa kata kerja itu tidak bisa jadi predikat. Yaitu ada 3, verb ing, to verb 1, sama verb 3. Nah, verb 3 itu dia pasif, verb ing sama to verb 1 itu aktif. Nah, kalau butuh objek yang aktif harus dikasih objek. Kalau verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu pasif tapi bukan predikat, tapi pasif. Jadi jangan dikasih objek. Seperti itu, Mister. Apakah maksud pertanyaannya seperti itu, Mister? Apa menjawab? Jadi jawabannya secara bentuk itu nggak apa-apa. Misalkan kita hilangkan is-nya itu nggak apa-apa. Itu tapi nggak jadi kalimat nanti ya. Jadi produce-nya itu misalkan resin produced by some trees in large quantities itu kalau diartikan itu tadi resin yang dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Nah kan nggak selesai. Jadi harus dikasih predikat lagi seperti itu. Gimana, Mr. Isan? Apakah dapat? Ya, 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 Mister. Oke. Nah, Oke. kemudian ada pertanyaan lagi di chat ya. Sir, jadi kalau kalimat aktif itu tidak ada objeknya, tidak mungkin dipasifkan ya. Betul. Kalau ada kalimat aktif, teman-teman ya, predikatnya itu predikat yang tidak membutuhkan objek. Otomatis kan memang tidak punya objek. Itu nggak bisa kita pasifkan. Contohnya seperti ini, sekalian ya. Nah, contohnya adalah kata kerja di bawah ini ya. Ada kata fall. Contohnya yang saya pakai adalah kata kerja fall. Kalimatnya berbunyi, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Nah, setelahnya fell kan langsung diikuti preposisi, diikuti kata benda. Itu keterangan, teman-teman ya. Nah, ini kalau diartikan, pada tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, ini nggak bisa kita jadikan pasif, kita paksakan nggak bisa, teman-teman. Karena akan kehilangan subjek. Dan kalimat itu nggak boleh tidak punya subjek. Seperti itu. Jadi kalimatnya hanya bisa seperti ini, hanya bisa aktif saja. Gitu ya, seperti itu, Mas. Kemudian lalu kalau pasif, apakah bisa pakai was were juga? Jawabannya bisa. Contohnya yang tadi, emitted tadi. Yang the kettle emitted a shrill whistle tadi. Gitu ya. Jadi a shrill whistle was emitted by the kettle. Nah, pakai was karena ketika dia aktif itu pakainya verb 2 atau lampau. Jadi sama-sama lampau, to be-nya kita lampaukan. Jadi tidak masalah apakah lampau apakah present, intinya bentuknya adalah to be verb 3. Karena was were itu juga bagian dari to be, jawabannya bisa, Miss. Jadi menentukan atau mengikuti konteks apa kejadiannya. Jadi kalau kejadiannya lampau ya pakainya was were ketika pasif. Gitu ya. Kalau kejadiannya present ya pakainya is, am atau are, tergantung subjeknya. Seperti itu. Alright, you're welcome. Kemudian, could you repeat again? Could you repeat what is the function by in passive sentence? Nah, jadi untuk sebentar, mungkin kita kembali ke contoh tadi ya, teman-teman. Nah, jadi by itu kelas katanya namanya preposisi, teman-teman. Preposisi semua kata dalam bahasa Inggris yang tergolong ke dalam kelas kata namanya preposisi, fungsinya cuma satu, yaitu merubah kata benda setelahnya. Di sini kata benda atau objeknya adalah something. Ini menjadi keterangan. Ya, sama kayak large quantities itu kata benda, teman-teman. Tapi karena sebelumnya ada in, dia menjadi keterangan. Gitu ya. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek. Fungsinya keterangan di kalimat ya sebagai keterangan. Seperti itu. Nah, namanya yang by tadi, keterangan apa namanya adalah adverb of agent. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu keterangan pelaku, teman-teman. Seperti itu. Gimana, Mister Yoga? Apakah mendapatkan penjelasan saya? Alright. Silahkan Miss Mainita, boleh di-unmute, Miss? Baik, Sir, mohon izin bertanya. Tadi ketika ditampilkan kamus longman tadi,
pada kata obtain, saya sempat melihat ada contoh can be obtained, begitu, Sir. Nah, Betul? mohon keterangannya, kan can itu juga termasuk auxiliary, be juga auxiliary. Nah, Oke. terkait dengan penggunaan auxiliary ini, bagaimana dalam konteks kalimat aktif dan pasif? Seperti Oke. itu. Terima kasih, Alright, Sir. thank you. Oke, dan jadi ini tentang penggunaan auxiliary ketika muncul lebih dari satu, teman-teman ya. Nah, di hari pertama kan kita sudah belajar kalau auxiliary itu ada 4 kan, teman-teman. Yang pertama dari keluarganya do, ya ada do, does, sama did, yang mana gandengannya adalah verb satu. Kemudian yang kedua dari keluarganya to be, yang mana gandengannya ada 2. Teman-teman boleh setelah to be itu boleh diikuti verb ing ataupun boleh diikuti verb 3. Bedanya kalau to be diikuti verb ing itu aktif, caranya kita bilang sedang me. Contohnya, I am studying, saya sedang belajar. I am reading, saya sedang membaca. I am cooking, saya sedang memasak. I am writing, saya sedang menulis. Nah, tapi kalau to be diikuti verb 3 nanti jadi pasif. Gitu ya. Contohnya, eh, kamu dipanggil misalkan you were called misalnya ya teman-teman. Misalnya kamu sedang di apa teman-teman, kamu sedang dicukur misalkan you are trimmed misalkan seperti itu gitu ya, dan lain-lain. Jadi be verb 3 itu pasif. Kemudian yang ketiga ada auxiliary have, yang mana gandengannya adalah verb 3 ya. Keluarganya have cuma have, has, atau had. Caranya kita bilang sudah. Contohnya saya sudah makan ya I have eaten. Sudahkah kamu mandi? Have you taken a bath? Nah, karena di sini tuh sering sekali dulu ketika saya jaga camp itu ketika teman-teman ngobrol bahasa Inggris sama temannya itu have you take a bath? Nah, itu salah teman-teman. Yang benar adalah have you taken a bath atau taken a shower? Karena kita pakainya have. Nah, kalau mau pakai take pakainya did. Did you take a bath? Karena do, teman-teman. Jadi did itu keluarganya do ya. Jadi did you take a bath? Misalkan. Jadi atau have you taken a bath seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada keluarganya modal. Yang mana modal ini adalah keluarga auxiliary yang terakhir yang paling akhir ya, dan dia harus diikuti verb satu setelahnya. Nah, auxiliary itu boleh teman-teman muncul lebih dari satu di dalam predikat nggak masalah. Tapi ada aturannya ya. Mereka tidak boleh ketemu dalam satu keluarga. Misalkan kita mau bilang kamu harus bisa, itu kita nggak bisa bilang you must can do it. Itu nggak bisa, karena ada 2 modal yaitu must sama can. Nggak boleh satu keluarga ketemuan teman-teman. Ya, nah otomatis itu aturan pertama ya, tidak boleh ketemu dalam satu keluarga. Kecuali to be. To be itu ada keluarga to be itu yang agak nyeleneh teman-teman. Agak unik ya, dia boleh diikuti, boleh mengikuti to be yang lain. Jadi being. Being itu juga keluarganya to be. Sebelumnya ada to be, setelahnya ada being itu nggak masalah. Tapi yang lain itu jangan. Auxiliary yang lain itu kalau misalnya sudah ada modal misalnya, setelahnya jangan modal have, setelahnya jangan ada modal, sorry, jangan ada auxiliary have lagi. Nah, tapi mungkin teman-teman ada have had. Had-nya yang kedua itu bukan bukan have ya, tapi adalah verb-nya, artinya memiliki. Seperti itu. Intinya sesama keluarga tidak boleh ketemu kecuali to be. To be itu ketemunya verb ing. Jadi being. Is being itu bisa. Am being bisa. Are being bisa. Were being bisa ya. Nah, tapi kalau have, has, verb 3 itu nggak bisa. Atau has, have, verb 3 nggak bisa. Salah satu saja. Misalkan has verb 3 aja atau have verb 3 aja. Gitu ya. Nah, kemudian aturan kedua, jika mereka mau dipertemukan lebih dari satu dari keluarga yang berbeda tentunya urutannya mulai dari bawah. Jadi dari modal dulu, oke. Nah, kemudian setelahnya kalau mau diikuti have boleh, teman-teman. Tapi have yang keluar harus mengikuti aturannya modal. Modal setelahnya harus diikuti verb satu, maka yang jatuh setelahnya harus bentuk asli dari have, yaitu have itu sendiri. Makanya kalau setelahnya will misalnya, nggak boleh will has itu nggak ada, teman-teman. Will had itu nggak ada. Pasti will have. Gitu ya, atau can have. Can be seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau modal mau diikuti to be juga harus menghormati modal, mengikuti modal. Makanya dicarikan to be yang berbentuk pertama. Nggak bisa can is nggak ada. Can am, can are nggak ada teman-teman. Ya pasti can be. Gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau misalkan ada mau lebih dari satu auxiliary, urutannya modal dulu, kemudian kalau ada have dulu kan. Nah baru setelahnya nanti to be.
Gitu ya. Kalau misalnya to be ini mau jatuh setelahnya have, maka to be harus menghormati have, teman-teman. Ngikuti aturannya have. Have kan harus diikuti verb 3. Maka kalau ada have, setelahnya diikuti to be harus berbentuk verb 3 yaitu been. Jadi verb 3 dari be adalah been. Misalkan will have been. Jadi will itu modal, have-nya nggak boleh diganti jadi has, jadi had nggak boleh. Karena modal harus diikuti verb 1. Jadi pasti will have. Kemudian setelahnya itu karena jatuh setelahnya have ya, yang harus diikuti verb 3. Kalau mau diikuti to be harus dibentuk jadi verb 3. Jadinya will have been. Seperti itu. Nah, setelahnya nanti kalau mau setelahnya to be mau diikuti kata kerja yang ngikutin to be-nya. Kalau nggak verb ing ya, verb 3. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss Metri? Apakah dapat? Baik, terima kasih, Sir. Agak Oke. rumit juga ya Betul, tapi penggunaannya ya tapi lebih gini, dari betul. satu. Sekali lagi sebenarnya itu kan materi materi tenses juga ya. Nah, saran saya tidak perlu terlalu dipikirkan. Nanti kalau teman-teman ingin apa namanya menguasai itu, saran saya ditulis dulu aja. Ketika nanti latihan, karena kalau di TOEFL itu tidak terlalu penting, tidak terlalu keluar lah, tidak terlalu dipertanyakan seperti itu. Mungkin yang dipertanyakan itu modal gandengannya apa, seperti itu. Have gandengannya apa, be gandengannya. Tapi kalau misalkan yang tumpuk-tumpuk seperti itu jarang. Kalau bahkan saya belum pernah menemukan kalau yang resmi ya teman-teman, yang auxiliary tumpuk-tumpuk itu tidak pernah keluar. Makanya sengaja tidak saya sampaikan. Nah tapi karena Miss Maitri bertanya ya saya jawab gitu ya seperti itu. Dapat ya Miss? Mungkin ada Baik, siap, Sir. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Silahkan. Sepertinya nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, mari kita coba ke contoh soal tentang materi kita hari ini. Nah, jadi contoh tadi ini sudah ya, teman-teman. Jadi kata kerja yang tidak punya objek atau tidak boleh dikasih objek atau istilahnya itu intransitive verb, teman-teman. Itu tidak bisa kita pasifkan karena tidak ada objeknya yang nanti kita rubah jadi subjek seperti itu. Nah, sekarang contoh penggunaannya di soal itu kurang lebih seperti ini. Ini sengaja saya carikan contoh yang mungkin agak sedikit panjang ya, supaya teman-teman bisa mempraktekkan juga materi kita hari pertama dan kedua. Jadi caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, pertanyaan saya ke teman-teman nih sambil kita pemanasan ya. Adakah kata kerja di soal yang bisa jadi predikat? Kalau ada kira-kira yang mana, teman-teman? Was. That's right. Di situ ada keluarganya to be. Sekali lagi, kalau teman-teman menemukan keluarganya to be ya, entah itu is, am, are, atau was, were di soal structure TOEFL, entah dia diikuti kata kerja atau yang berdiri sendiri seperti ini, fix dia adalah predikat, teman-teman. Ya, jadi kita sudah punya predikat was di sini. Subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Nah, kemudian pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Coba dilihat setelahnya was ke belakang sampai titik, teman-teman. Ada nggak kata kerja yang bisa jadi predikat selain was ini? Misalnya ada, kira-kira yang mana? To design. Oke, di chat Miss Dwi bilang tidak ada. Terus tadi saya mendengar ada to design. Nah, mungkin yang pertanyaan saya dulu ke teman-teman, to design itu bisa nggak jadi predikat, teman-teman? Nggak bisa, Sir. Alasannya kenapa, Miss? Karena termasuk dalam to verb 1 tadi. Oke, bentuknya adalah to verb 1. Ya, nah kenapa, ada 3 jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Kalau teman-teman menemukan kata kerja ini, itu bukan predikat. Nah, salah satunya adalah to verb 1. Kita angkat kembali ya, jadi setelah to verb 1 atau selain to verb 1, kata kerja apa aja yang tidak bisa atau bukan predikat, teman-teman? Verb ing dan verb 3 sendiri. Nice, jadi verb ing atau verb 3 yang sendirian, maksudnya nggak pakai auxiliary sebelumnya. Jadi terjawab ya Miss, jadi to design itu tidak bisa jadi predikat, walaupun secara wujud dia adalah kata kerja. Dapat ya? Nah, betul sekali teman-teman yang di chat tadi menjawab tidak ada, jadi jawabannya benar. Di kalimat ini sudah lengkap. Subjek predikat cuma satu. Sisanya itu hanya informasi-informasi tidak penting, teman-teman.
Ya, karena yang di dalam kalimat yang paling penting adalah subjek predikat. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D. Yang alpha ada auxiliary verb. Boleh nggak di titik-titik kita masukkan auxiliary verb atau bentuk auxiliary verb lah intinya gitu teman-teman. Boleh nggak di situ? Enggak. Alasannya betul sekali. Jawabannya tidak Boleh, boleh. Sir. Karena Karena itu jatuhnya verb. Karena perlu ada conjunction dan subjek, misalkan ditambah predikat lagi. nice. Jadi had been employed itu kan auxiliary verb, ya kan? Auxiliary verb fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Dan kalau dimasukkan predikat di sini nanti double. Supaya tidak double harus ada conjunction dan subjek yang menghubungkan. Maksudnya conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, and di situ tuh sebelumnya nggak ada komanya, teman-teman. Jadi dia tidak menghubungkan dua SP, melainkan hanya menghubungkan dua kata benda sebagai objek dari preposition of. Gitu ya. Jadi dia bukan menghubungkan dua SP, teman-teman. Oke, jadi tidak boleh kita masukkan predikat lagi. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang bravo boleh nggak kita masukkan ke dalam titik-titik? Nggak boleh, Sir. Betul sekali. Alasannya kenapa, Miss? Ada Nah, yang conjunction. Itu bravo conjunction whose. Oke, itu itu adalah ada conjunction. conjunction whose, tapi Mm-mm. di soal nggak ada. Oke, Tidak ada good. subjek dan predikat berikutnya. Nice. Nah, di situ ada conjunction whose. Materi kita hari kedua kemarin ya, terakhir itu conjunction whose termasuk ke dalam conjunction yang selain fanboys. Dan conjunction selain fanboys hanya bisa menghubungkan dua SP. Sedangkan kalimat ini nanti kalau dimasukkan yang bravo, SP-nya tetap cuma satu. Jadi kita tidak bisa memasukkan yang bravo. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Yang Charlie itu predikat atau bukan? Bukan. Bukan ya, karena dia tuh verb 1. Jadi kita tahan dulu teman-teman. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang cari. Kita tahan dulu tapi jangan buru-buru ya. Nah sekarang yang delta. Nah inilah yang kita bahas hari ini. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja kok berakhiran dengan ed. Nah secara bentuk dia bisa jadi verb 2. Bisa saja dia juga verb Tiga. 3, betul sekali. Nah, jadi bisa verb 2, bisa verb 3, teman-teman. Ya kan? Karena bentuknya verb 2, verb 3 itu dalam bahasa Inggris kebanyakan sama. Nah, cara menentukannya gimana? Kita coba dimasukkan ke dalam titik-titik. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita masukkan ke titik-titik, kita harus tahu dulu bentuk verb satunya dari kata employ ini. Jadi employ itu artinya adalah mempekerjakan. Pertanyaan saya ke teman-teman. Mempekerjakan itu termasuk yang butuh objek atau tidak butuh objek, teman-teman? Butuh objek. Butuh objek. Itu Betul objek. sekali. Jadi employ itu adalah kata kerja yang butuh objek. Kan nggak mungkin kita hanya bilang kita Mempekerjakan. betul. Jadi kita sedang mempekerjakan. Nah, mempekerjakan apa atau mempekerjakan siapa, ya kan? Jadi mempekerjakan ini harus dikasih objek. Dia termasuk kata kerja yang transitif atau yang membutuhkan objek. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kan kata kerja yang butuh objek itu bisa aktif, bisa pasif ya. Artinya dia punya bentuk verb 2, bisa juga verb 3, teman-teman. Nah, kalau verb 2 itu harus dikasih objek, kalau verb 3 tidak boleh dikasih objek. Nah, jadi cara menentukan apakah dia verb 2, verb 3, kita lihat kalau ini dimasukkan ke titik-titik, setelahnya pas itu objek atau bukan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, setelahnya titik-titik di soal, itu objek atau bukan, teman-teman? Bukan, Sir. Itu preposition. Betul, jadi ini Keterangan. preposition ya. Keterangan, that's right. Preposition itu akan membentuk suatu keterangan. Keterangan tidak bisa jadi objek. Nah, karena di setelahnya tidak ada objek, padahal employee butuh objek, itu harus kita pasifkan. Berarti employee ini adalah verb 3, bukan verb 2. Gitu ya. Nah, jadi delta kemungkinan juga bisa karena verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya juga tidak bisa jadi predikat. Ya, teman-teman, dan kita kan memang tidak butuh predikat. Nah, bedanya Charlie sama delta, tuh verb 1 itu aktif, artinya dia harus ada objeknya kalau aktif. Employee kan butuh objek tadi, teman-teman. Sedangkan yang delta employed karena dia verb 3 jangan dikasih objek. Nah, tadi sudah kita cek ya, setelah titik-titik tidak ada objeknya berarti kita harus carikan yang pasif yang bukan predikat. Nah, bentuk kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan pasif itu cuma satu, yaitu verb 3. Otomatis jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca Leonardo da Vinci
was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and modifications for military campaigns during his time. Nah, kalau diartikan, Leonardo da Vinci adalah salah satu dari para seniman dan juga insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan juga perbentengan untuk kampanye-kampanye militer selama hidupnya. Seperti itu. Gimana dari contoh pertama mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih sebelum kita lanjut ke contoh kedua. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Sir, boleh diulangi lagi untuk yang Charlie, kenapa nggak bisa, Sir? Oke, nah jadi tadi kan kita sudah belajar ya, Mister. Jadi bentuknya kata kerja itu di dalam kalimat itu ada, kalau dia butuh objek ya, teman-teman. Kalau dia butuh objek ada dua, Mister. Ada yang aktif, ada yang pasif. Betul. Ya kan? Nah, kalau pasif itu rumusnya cuma dua saja, tergantung tempatnya di mana. Kalau misalnya tempatnya dia adalah predikat, pasif itu ya, itu ada be verb 3. Oke. Nah, kalau misalkan pasif tapi bukan predikat, bentuknya adalah verb 3. Betul. Nah, jadi patokannya ini supaya lebih gampang. Nah, selain bentuk kedua ini ya, semua kata kerja dalam bahasa Inggris termasuk to verb 1 itu dia adalah aktif. Cuman ada yang predikat, ada yang tidak ya. Nah, mungkin kita sekalian tulis saja. Kalau di predikat itu adalah verb 1, kemudian verb SIS, kemudian ada verb 2 dan juga auxiliary verb kecuali be verb 3. Jadi semua bentuk auxiliary verb itu semuanya aktif kecuali to be verb 3. Gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan to verb 1 dan verb ing itu juga aktif, tapi dia bukan predikat. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita kembali ke aturan penggunaan kata kerja employ tadi ya, employ kan artinya dia mempekerjakan, Mister. Dia butuh objek. Ketika aktif, kata kerja yang butuh objek itu harus dikasih objek. Sedangkan kalau kita paksakan yang Charlie dimasukkan ke titik-titik, itu kan setelahnya tidak ada objeknya, Mister. Dia langsung diikuti preposisi yang lain yaitu to. Nanti jadi keterangan. Seperti itu. Oke, dapat Mister, thank you. Dapat ya. Nah, ini jangan dihafal ya, teman-teman. Untuk kata kerja yang butuh objek itu bisa aktif, bisa pasif. Saran saya nanti mohon ditulis. Ya, mumpung teman-teman paham gitu. Jadi kalau misalkan nggak paham jangan ditulis dulu, karena percuma nanti kita lupa, nggak paham terus kita buka catatan kita pasti bingung lagi. Jadi kalau teman-teman belum paham mohon ditanyakan. Nanti kalau sudah paham sambil melihat rekaman bisa sambil ditulis gitu ya. Kalau belum paham ditanyakan dulu. Kemudian di chat sepertinya ada bertanya, apakah ada cara untuk mensiasati semisal kita mengerjakan itu kita nggak tahu arti kata employ, Mister. Ini ada, Miss ya. Tapi ini nggak bisa kita jadikan patokan. Tapi ada. Ini yang saya pakai ketika saya nggak tahu arti kata kerja itu. Tapi saya bisa tahu apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak, yaitu dengan melihat pilihan A, B, C, D yang lain. Nah, jadi kalau teman-teman melihat di pilihan ganda ya, menemukan kata kerja itu ada berbentuk to be verb 3 ataupun pasif. Ya kan? Nah, kalau ada to be verb 3 itu sudah pasti kata kerja itu adalah termasuk ke dalam kata kerja yang butuh objek, alias bisa dipasifkan. Gitu ya. Jadi walaupun kita nggak tahu artinya employ itu apa, katakanlah ya, contohnya ketika teman-teman tes nanti itu diganti kata kerjanya bukan employ dan kasusnya adalah tentang aktif pasif, maka teman-teman cek pilihan ABCD-nya. Kalau ada yang dibentuk pasif, nah berarti kata kerja itu termasuk kata kerja yang butuh objek, yang bisa aktif bisa pasif. Seperti itu. Nah, nanti tinggal teman-teman cek. Kita butuhnya yang predikat atau bukan predikat. Dan kita butuhnya yang aktif atau yang pasif. Seperti itu. Gimana Miss Benita? Tapi ini sekali lagi, kadang karena kenapa kok seperti itu? Karena si pembuat soal ini untungnya orang sana asli, teman-teman. Mereka itu kayak tidak membuat kesalahan tidak memaksakan kesalahan. Misalnya kata kerja yang tidak butuh objek itu kan nggak bisa dipasifkan. Terus dipasifkan itu tidak pernah. Saya menemukan seperti. Jadi saya mengenali karakteristik si pembuat soal itu bahwa si pembuat soal itu tidak pernah membuat kesalahan errornya itu di pilihan ABCD itu sesuai yang di Indonesia. Misalkan yang terlalu memaksakan to be diikuti kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak pernah seperti itu. Ya betul. Jadi yang saya pakai itu. Tapi sekali lagi, kadang juga di pilihan ganda itu memang walaupun kata kerja yang tidak, kata kerja yang butuh objek, tapi kadang si pembuat soal itu juga tidak memasukkan pasifnya.
Tapi kalau ada pasifnya itu sudah pasti kata kerja itu termasuk ke dalam kata kerja yang membutuhkan objek seperti itu atau yang bisa dipasifkan seperti itu. Silahkan Miss atau Mr. Barsey, silahkan. Ya, makasih, Sir. Oke, sama-sama. Mau konfirmasi berarti kata kerja yang tidak ada objek bukan berarti setelah itu titik ya, tapi ada preposisi, kemudian yang lain-lainnya ya. Tapi itu selain objek begitu ya, Mister ya. Mohon maaf, gimana Mister? Kata kerja yang Kata kerja yang bukan objek itu bukan berarti setelah itu kalimatnya berakhir ya, tapi bisa jadi ada kalimat tambahan seperti to design, kemudian yang lain-lain gitu ya. Oh, maksudnya gini ya, Mister. Kalau misalnya kita menemui kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya occur gitu ya, ataupun kata kerja yang butuh objek tapi sudah dipasifkan, kan tidak boleh dikasih objek, gitu ya. Nah, boleh nggak dikasih titik setelahnya atau ditambahi keterangan setelahnya? Maksudnya seperti itu nggak, Mister? Iya, Nah, jawabannya adalah, jadi keterangan itu di kalimat ada boleh, tidak juga nggak apa-apa, Mister. Nah, misalnya di sini kita kasih titik juga nggak apa-apa. Jadi setelah apa tadi? Employed itu dikasih titik tidak masalah, Mister. Karena ini hanya keterangan dan keterangan itu di dalam kalimat itu ada tidak apa-apa, tidak ada juga nggak apa-apa, Mister. Atau keterangannya ini Mister pindah ke depan, nanti dikasih koma ya setelahnya. Kemudian setelahnya employed itu titik tidak masalah. Nah, itu keunikan dari keterangan, Mister. Jadi ada terusannya keterangan nggak apa-apa, titik juga nggak apa-apa. Oke. Terima kasih, Alright, Mister. sama-sama, Mister Barsi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Sepertinya aman ya. Oke, sekarang kita coba ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, cari predikatnya dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Use. That's right, di situ ada use ya. Di situ use-nya adalah kata kerja, karena setelahnya ada kata benda, teman-teman. Ya kan, karena nggak mungkin kata benda nabrak kata benda, nggak bisa. Nah, jadi ini adalah kata kerja predikat dengan objeknya. Nah, subjeknya berarti yang sebelumnya itu ya, kata benda sebelumnya yaitu molecular biologists. Kemudian, pertanyaan lagi ke teman-teman, ada nggak predikat di soal? Tidak ada. Tidak ada ya, betul sekali. Nah, mungkin pertanyaan saya dulu, kenapa amplify ini bukan predikat, teman-teman? Padahal itu kata kerja. Diikuti itu. Oke, betul sekali. Karena ada to, Jadi diingetin ya. keterangan. Betul sekali. To verb 1 itu keterangan, teman-teman. Jadi to infinitive itu anggap sebagai keterangan. Namanya adalah adverb of purpose atau keterangan tujuan seperti itu. Atau maksud seperti itu. Gitu ya. Nice, berarti kalimat ini sudah lengkap. Subjek predikatnya sudah lengkap, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, ada turunan kata kerja study, artinya mempelajari atau meneliti. Kecuali yang delta ya, teman-teman. Yang delta itu sudah pasti salah. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kok sebelumnya ada the-nya, itu sudah dipastikan bukan kata kerja, tapi kata benda. Karena the itu harus menemui kata benda dulu, teman-teman. Gitu ya. Jadi ini artinya penelitian. Nah, kenapa saya bilang pasti salah? Karena kata benda tidak boleh nabrak kata benda lain. Nanti punya objek. Kata benda nggak boleh punya objek, teman-teman. Jadi yang delta ini sudah pasti salah, gitu ya. Jadi antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Seperti itu. Nah, cara mencarinya lumayan gampang di sini. Karena kita sudah menemukan predikat ya. Artinya kalimat itu sudah tidak membutuhkan predikat lagi. Jadi cari yang tidak bisa jadi predikat. Entah itu to verb 1, entah itu verb ing, entah itu verb 3 ya. Nah, tapi karena di situ ada objeknya, teman-teman ya. Dan pasif itu kan nggak boleh punya objek. Jadi teman-teman harus carikan yang aktif. Oke, jadi bukan cari yang pasif karena ada objeknya. Pasif kan tidak boleh ada objeknya, teman-teman. Ya kan? Nah, jadi antara to verb 1 atau verb ing. Nah, di pilihan ganda, pilihannya cuma satu, to verb 1 adanya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie itu jelas-jelas SIS, itu verb SIS, teman-teman. Verb SIS itu hanya bisa menjadi predikat. Ada dua alasan kenapa yang Charlie salah. Satu, kita tidak butuh predikat lagi di soal karena nggak ada conjunction. Yang kedua adalah predikat itu kalau di soal structure TOEFL tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Karena teman-teman pasti nemunya tanda titik bukan tanda tanya.
Ya, kecuali kalau tanda tanya. Nah, nanti pertanyaan itu boleh predikat atau bagian dari predikat pindah ke paling awal kalimat nggak apa-apa. Tapi kalau di kalimat positif atau negatif yang kalimatnya itu ditutup pakai titik, predikat harus jatuh di setelah subjek, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman nih. Kalau misalnya genetics ini adalah objek, kan dia kata benda, teman-teman. Kalau jatuh setelah kata kerja kan berarti dia objek. Nah, pertanyaan saya sekarang yang Bravo ini. Kalau ada objeknya berarti dia aktif atau pasif? Pasif. Ayo, aktif atau pasif tadi yang boleh punya objek, teman-teman? Aktif. Aktif. Aktif ya. Jadi diingat-ingat teman-teman, pasif itu tidak boleh lagi dikasih objek. Jadi kata kerja yang butuh objek ketika dipasifkan atau berbentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, jangan lagi dikasih objek. Gitu ya. Nah, kalau dia aktif, berarti dia verb 2 atau verb 3 tadi secara bentuk. Verb 2. Wah. Verb 2, betul. Verb 3 itu pasif ya. Diingat-ingat teman-teman. Pasif rumusnya cuma 2. Kalau yang dipredikat be verb 3, kalau yang bukan predikat verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Gitu ya. Nah, karena dia aktif ada objeknya berarti dia verb 2. Verb 2 itu fungsinya di kalimat hanya bisa menjadi predikat. Jadi yang Bravo alasannya sama kayak yang Charlie tadi. Cuman dia karena ada ed-nya yang bikin sulit teman-teman ya. Maksudnya kita harus tentukan dulu apakah dia verb 2 atau verb 3. Seperti itu. Gitu ya, nanti jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Jadi kalau diartikan, untuk mempelajari genetika, ahli biologi molekular itu menggunakan PCR untuk memperbesar gitu ya, bagian-bagian DNA untuk kepentingan analisa. Nah, dari contoh kedua, mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke contoh terakhir? Sepertinya aman ya. Oke, kalau gitu kita ke contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama. Teman-teman cari di soal, ada nggak kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana? Support. Betul sekali. Di situ ada support, itu verb SES ya. Dan verb SES itu sama dengan verb 2. Hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Oke. Nah, subjeknya itu hati-hati di sini ada dua kata benda sebelumnya support. Cari yang lepas, pasti lepas teman-teman. Maksudnya lepas itu sebelumnya nggak mungkin diisi apa-apa lagi. Consuming ini kan sebelumnya nggak mungkin diisi apa-apa kan, nggak ada titik-titik teman-teman. Berarti subjeknya itu yang ini pasti. Consuming first dia berupa gerund ya. Kata kerja yang dirubah jadi kata benda. Bentuknya verb ing. Jadi verb ing yang fungsinya noun teman-teman. Jadi verb tapi noun seperti itu gitu ya. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, artinya kalimat ini sudah lengkap. Boleh nggak yang alfa dimasukkan ke titik-titik, teman-teman? Ya. Tidak bisa, nanti Nggak predikatnya double. boleh. Betul, jadi verb SES-nya nanti double. Nggak ada fanboys di tengah-tengahnya, nggak bisa. Ya kan? Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Contained ini kan yang berapa ada ed-nya. Sedangkan setelahnya ada kata benda, healthy fats, lemak-lemak sehat. Nah, berarti kalau ada objeknya, contain ini aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Aktif ya. Nah, kalau aktif tadi berarti verb 2 atau verb 3? Verb 2. Verb Verb 2, 2. betul. Dan di sini ada verb, apa namanya, contain-nya itu adalah verb 2 ya, teman-teman. Bukan verb 3, karena verb 3 tidak boleh punya objek, karena dia pasif, teman-teman. Nah, kalau verb 2 itu fungsinya cuma satu di kalimat, yaitu sebagai predikat. Nanti predikatnya double dan dia beda beda apa? Beda kejadian. Yang ini fakta, yang ini lampau kan nggak bisa teman-teman ya. Walaupun itu pun verb SES pun juga nggak bisa karena nggak ada conjunction, gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, dia kan bukan predikat dan dia aktif, ada objeknya. Jadi kemungkinan jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Kita tahan dulu tapi ya. Kalau yang delta itu jelas sekali subjek predikat, tidak ada conjunction, tidak bisa kita masukkan ke dalam kalimat itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Nah, nanti habis ini saya jelaskan kok ada dua verb ing gandengan ini. Nah, ini setelah ini saya jelaskan, teman-teman. Jadi, kalau diartikan mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung
lemak-lemak sehat itu mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Nah, jadi verb ing yang di depan ini yang sebagai subjek itu namanya gerund. Ya, gerund itu kata benda, teman-teman. Maaf. Jadi itu namanya gerund. Gerund sebagai subjek. Gitu ya, itu kata benda. Gerund itu noun, teman-teman. Sedangkan containing di titik-titik ini karena dia jatuh setelah kata benda alias ada benda yang dijelaskan, itu adalah kata sifat. Ya, jadi dia adalah kata sifat karena kata sifat itu fungsinya cuma satu yaitu mensifati benda. Nanti di hari ke-6 kita akan pelajari lebih dalam jenis-jenisnya, kemudian fungsinya, penempatannya itu ya, teman-teman. Cuman karena di sini kebetulan keluar ya saya jelaskan ya, teman-teman, bahwa verb ing yang kedua karena dia nempel dengan kata benda, jatuh setelah kata benda yang dijelaskan itu adjektif namanya adalah present participle. Namanya adalah present participle. Intinya caranya kita bilang yang me gitu dalam bahasa Inggris itu bisa pakai verb ing, teman-teman, yang me gitu ya. Present participle. Nah, present participle nggak bisa berdiri sendirian. Pasti ada kata benda biasanya sebelumnya kalau dia panjang seperti ini. Jadi sebelumnya ada kata bendanya. Gitu ya. Sedangkan kalau gerund justru kebalikannya, sebelumnya jangan dikasih kata benda karena nanti double, teman-teman. Ada kata benda ketemu kata benda. Seperti itu. Gitu ya. Nah, dari contoh-contoh tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita praktek soal buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Sepertinya aman ya. Oke deh, kalau aman kita ke latihan soal, teman-teman buka kamus nggak apa-apa, mumpung masih bisa. Karena kalau sudah real test, teman-teman sudah nggak bisa buka kamus, gitu ya. Nah, untuk chatnya saya batasi dulu supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya dan juga untuk mic-nya saya mohon maaf mute dulu ya supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus dan konsentrasi. Silahkan di sini ada satu soal, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Sedapatnya salah nggak apa-apa kita belajar. Salah itu wajar ya teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, 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 ada juga jawaban Alpha, ada juga Charlie, ada juga Delta. Nah, berarti sudah lengkap ya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Nah, kalau gitu mari kita cek bersama teman-teman ya. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat karena itu wajib ada di dalam kalimat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, meats itu artinya daging, dia kata benda ya, teman-teman, bukan kata kerja. Nah, spread itu bisa kata kerja artinya menyebar. Tapi di sini karena sebelumnya ada the-nya, yang mana the itu nggak boleh langsung diikuti kata kerja, itu kata benda artinya persebaran atau penyebaran. Oke. Nah, artinya kalimat ini belum memiliki kata kerja sebagai predikat dan predikat itu karena wajib ya harus teman-teman carikan. Nah, subjeknya itu di depan sendiri ada gerund ya, refrigerating meats itu teman-teman. Oke, nah berarti di sini kita hanya membutuhkan kata kerja sebagai predikat saja. Nah, kata kerja yang bisa jadi predikat hanyalah verb 1, verb SIS, verb 2, dan juga auxiliary verb. Nah, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. To verb 1 tidak bisa jadi predikat materi kita hari pertama. Ya, nah jadi pilihannya tinggal alpha atau delta. Verb SIS atau to be verb 3, dia pasif. Nah, untuk mengetahui apakah butuhnya aktif atau pasif, cukup teman-teman cek di setelah titik-titik ada objek atau tidak. Nah, di setelah titik-titik kan ada kata benda, teman-teman. Objek itu dibuatnya dari kata benda ya, kalau nggak kata ganti, teman-teman ya. Nah, di situ ada the spread, itu kata benda, objeknya. Nah, karena ada objeknya, berarti kita carikan yang aktif. Otomatis jawaban yang benar adalah yang alfa. Charlie nggak bisa ya, teman-teman, karena pasif to be verb 3 itu kan pasif predikat ya, tidak bisa diletakkan tidak bisa maksud saya punya objek. Sedangkan di situ ada objeknya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca refrigerating meats slows the spread of bacteria.
Jadi kalau diartikan mendinginkan daging atau menaruh daging di kulkas gitu ya, itu memperlambat penyebaran bakteri. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Ini soal real ITS ITV waktu saya tes Februari lalu, Sir. Ya, jadi eh, ada yang saya clouding, ada yang tidak ya, teman-teman. Jadi memang karena memang ITS itu kayaknya menggunakan soal-soal lama, itu dipakai lagi sekarang. Nah, ini saya dapat itu tahun 2000, soalnya ya, teman-teman, ini tahun 2005. Seperti itu. Kegocek mitch-nya, Zor. Saya kira kata kerja. That's alright, Miss. Nanti akan terbiasa. Jadi, mitch itu artinya daging. Daging itu kata benda ya, tidak bisa jadi predikat. But it's okay. Nanti teman-teman akan terbiasa. Intinya teman-teman coba terus gitu ya. Itu jadi noun-nya ada S-nya, verb-nya ada S-nya ya, Mister. Nah, noun mitch itu bukan sebagai subjek, Mister. Subjeknya itu intinya di refrigerating-nya. Mitch ini hanya sebagai objek dari kata refrigerating. Jadi kalau kita bilang menaruh daging di kulkas itu yang kita ceritakan itu menaruhnya, bukan dagingnya, teman-teman. Contohnya gini, membaca novel itu yang kita ceritakan adalah aktivitas membacanya. Jadi bukan novelnya, teman-teman. Ya, jadi reading novels itu dianggap tunggal. Reading novels is fun. Karena yang dimaksud adalah aktivitas membacanya. Yang kita sedang bahas adalah aktivitas membacanya. Sampai kita bilang membaca novel itu menyenangkan. Nah, yang menyenangkan itu apa? Membacanya atau novelnya? Pasti membacanya ya kan, aktivitasnya. Seperti itu. Makanya subjeknya itu bukan di midst-nya, teman-teman. Tapi di refrigerating-nya. Midst-nya itu hanyalah objek dari gerund, objek dari noun-nya. Nah, noun yang boleh punya objek itu ya cuman gerund itu. Jadi gerund yang diciptakan dari kata kerja yang butuh objek, itu nanti dikasih objek. Tapi subjeknya ya tetap gerundnya ya, verb ing-nya itu. Seperti itu. Betul, Miss Nur. Kemudian sekali lagi, Mister. Oke, setelah ini kita ada soal lagi. Slow-nya saya kira without SES. Sir. Nah, karena di situ juga nggak ada ya. Memang kadang, oh maksudnya kejebak match-nya itu karena jamak gitu ya. Jadi slow-nya harusnya nggak perlu pakai S. Oh, I see. Tapi di sini sekali lagi match-nya ini objek ya, bukan subjek, teman-teman. Dia objek dari gerund, objek dari subjek. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah maksud saya. Silahkan nanti kita bahas bersama. Dan kita lihat jawaban teman-teman adalah alfa, delta, kalau nggak bravo ya delta. Jadi alfa, bravo, delta ya. Yang pasti tidak ada dari teman-teman yang menjawab Charlie. Oke, kalau gitu kita bahas bersama. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Oke. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada verb SES yaitu compares. Artinya adalah membandingkan gitu ya. Nah, subjeknya adalah the consumer price index. Gitu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, ada turunan dari kata kerja prepare, artinya mempersiapkan. Itu butuh objek ya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita lihat di setelah titik-titik tidak ada objeknya. Dia nabrak preposisi by. Otomatis kita harus carikan yang pasif. Nah, pasif bukan predikat, bentuknya cuma satu, yaitu verb 3. Nah, jadi teman-teman carikan verb 3 saja di sini. Gitu ya. Kita cek satu-satu. Yang alfa, nah to verb 1 itu bukan verb 3, dia aktif, nanti butuh objek. Sedangkan itu kan nggak ada objeknya, teman-teman. Jadi yang alfa tidak bisa, karena nanti kalau diartikan tidak lengkap. Oke, kalau yang bravo di situ ada subject us, sorry, maksud saya conjunction, maaf teman-teman.
Dari mana kita bisa tahu itu conjunction? Karena setelahnya ada subjek yaitu it. Nah, tapi tidak ada predikat. Prepared di sini ini bukan verb 2, teman-teman. Itu adalah verb 3. Dari mana kita bisa tahu? Setelahnya tidak ada objeknya. Kata kerja yang butuh objek kok tidak ada objeknya, berarti itu pasif. Ini berarti verb 3. Verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Ya berarti kita nggak bisa masukkan conjunction subject. Gitu ya, teman-teman. Jadi conjunction itu hanya bisa dimasukkan ketika SP-nya lebih dari satu. Sedangkan predikatnya kan cuma satu nanti, teman-teman. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie juga sama. Di situ ada conjunction when, ada subject preparing. Subjeknya itu pun juga kehilangan objek. Kan preparing kan butuh objek, teman-teman. Jadi gerundnya ini butuh objek, tidak ada predikat setelahnya. Predikat lagi. Ya, jadi Charlie tidak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Prepared di sini ini verb 3, teman-teman. Ya, kita kan tadi butuhnya verb 3, pasif yang bukan predikat. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, prepared by the United States Government's Bureau of Labor Statistics, the Consumer Price Index compares current costs of goods and services with past costs. Jadi kalau diartikan kurang lebih, dipersiapkan atau dibuat maksudnya ya, oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Pemerintah Amerika Serikat, indeks harga konsumer membandingkan harga-harga barang dan jasa saat ini dengan harga-harga di masa lalu. Seperti itu. Lanjut ya teman-teman. Sebentar, saya coret-coret dulu teman-teman. Sebentar. Compares itu nggak pakai subjek sebelum prepare sah ya, Sir. Nah, karena itu bukan predikat. Ini verb 3. Justru kalau sebelumnya kita masukkan subjek, nanti nggak punya predikat, nggak ada conjunction, Mister. Jadi prepared ini bukan predikat, makanya tidak butuh subjek. Dia verb 3. Nah, kalau misalkan kelas katanya apa, dia adalah kata sifat atau tadi nyebutnya past participle. Kalau verb ing itu present participle, yang kalau verb 3 itu yang di. Tapi karena dia dipindah ke depan, yangnya dihapus nggak apa-apa. Seperti itu. That's okay, Mister. Nanti akan terbiasa gitu ya. Nanti akan memang sekali dua kali mungkin kita baru mencoba dan mungkin kepleset satu kali dua kali, that's normal. Oke. Nanti ketika teman-teman sering ketemu seperti ini itu akan otomatis ingat dan akan di luar kepala jadi insting nanti. Gitu ya. Dicoba dulu ke nomor berikutnya. Silahkan jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie ada juga Alpha, ada juga Delta tapi hampir semuanya menjawab Charlie ya. Ada juga Delta, ada juga Alpha. Nah, kita cek bersama. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata is addressing. Is addressing. Subjeknya adalah it itu ya. Kemudian sebelumnya it itu ada that. Kalau that itu setelahnya subjek predikat, artinya that itu adalah conjunction, teman-teman. Nah, kalau di dalam kalimat itu ada satu conjunction, maka kalimatnya nanti harus memiliki dua subjek, dua predikat. Materi kita hari kedua kemarin. Nah, di soal itu sebelumnya sudah ada kata benda the design, tapi belum ada kata kerja sebagai predikat. Jadi di sini kita harus mencarikan kata kerja sebagai predikat. Nah, otomatis yang alfa nggak bisa, teman-teman ya, karena to verb 1 tidak bisa menjadi predikat. Oke. Kalau yang Bravo, nah affects itu predikat ya, karena dia verb SIS, teman-teman. Nah, masalahnya adalah affects itu kata kerja yang membutuhkan objek. Mempengaruhi itu kan membutuhkan objek, teman-teman. Sedangkan kalau dilihat di setelah titik-titik itu nabrak preposisi by, itu keterangan ya, by the question itu keterangan, teman-teman. Nah, keterangan tidak bisa jadi objek. Nanti kalau diartikan tidak lengkap, teman-teman. Misalkan yang Bravo dimasukkan ke titik-titik, nanti kalau diartikan seringkali desain dari suatu investigasi akademik gitu ya mempengaruhi oleh pertanyaan yang dia sedang pecahkan. Kan nggak enak, teman-teman, gitu ya. Jadi yang Bravo tidak bisa mempengaruhi apa, tiba-tiba mempengaruhi oleh pertanyaan yang nggak enak.
Jadi yang lebih enak adalah yang dipengaruhi. Jadi cari yang pasif. Predikat dan pasif itu rumusnya to be verb 3. Nah, di pilihan A, B, C, D, to be verb 3 cuma satu, yaitu yang delta. Di situ ada be affected. Kalau yang Charlie itu memang pasif, teman-teman ya, dia verb 3. Masalahnya adalah dia bukan predikat, kita butuhnya predikat. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, often the design of a scholarly investigation will be affected by the question that it is addressing. Jadi seringkali desain dari investigasi akademik gitu ya, itu akan dipengaruhi oleh pertanyaan yang sedang dia atau yang dia sedang hadapi atau yang sedang dia pecahkan. Seperti itu. That's alright. Kita coba lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sebentar. Sebenarnya ada yang bertanya. Oh ya, ada pertanyaan dari Miss Damara. Sir, kalau bla bla blanya itu sebelum by, apakah itu selalu menandakan kalimatnya pasif? Tidak selalu, Miss. Karena by itu memiliki arti juga dengan cara. Jadi kalau by yang artinya oleh mungkin iya. Karena by yang artinya oleh itu adalah menunjukkan itu adverb of agent, keterangan pelaku. Nah, keterangan pelaku itu dipakai 99% itu di kalimat pasif. Entah itu yang predikatnya pasif atau setelah kata kerja yang bukan predikat tapi pasif. Nah, tapi hati-hati dengan by yang artinya lain. By itu punya beberapa arti lain, misalnya sampai atau ketika ya. By juga bisa artinya sebelum, by juga bisa diartikan dengan cara. Biasanya diikuti verb ing kalau yang artinya dengan cara. Misalkan dengan cara mengikuti kelas persiapan misalnya. Jadi by joining preparation course. Nah, itu bukan pasif. Itu nanti hanya misalkan nih, saya dapat mendapatkan nilai TOEFL tinggi uh, dengan cara mengikuti kelas persiapan. Nah, itu kan aktif tuh. Jadi I can achieve high in TOEFL by joining preparation course atau preparation courses seperti itu. Nah, jadi tidak selalu. Jadi tergantung by-nya itu yang artinya apa. Tapi kalau by-nya yang artinya oleh, mungkin iya. Jawabannya apakah selalu pasif? Mungkin iya. Tapi kalau by-nya itu ada yang artinya bukan oleh, itu tidak selalu. Seperti itu. Oke, ya welcome. Lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan boleh teman-teman kirimkan jawaban teman-teman di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, jangan takut salah. Dan saya lihat ada jawaban bravo, 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 bravo. Sepertinya semua menjawab. Oh enggak, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek semua bersama ya antara bravo atau Charlie. Nah, kita cek dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Di situ ada became, itu verb 2 ya, dari kata become artinya menjadi. Subjeknya adalah Sarah Caldwell, teman-teman. Kemudian tidak ada kata kerja lagi sebagai predikat, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sebenarnya sudah lengkap. Nah, cuman masalahnya titik-titik itu jatuh di setelah kata kerja became itu ya, itu verb 2 aktif, teman-teman. Verb 2 dari kata become artinya menjadi. Nah, berarti aktif artinya sama-sama menjadi, hanya waktunya saja beda. Dia lampau, teman-teman. Nah, menjadi apa? Menjadi kan butuh objek. Jadi di sini teman-teman harus cukup carikan objeknya saja. Nah, kalau kita cek ABCD, yang alpha itu ada subjek predikat lagi. Tidak ada conjunction, alpha nggak bisa, teman-teman. Yang bravo itu the first woman conductor. Nah, kemungkinan jawabannya bravo, teman-teman ya. Karena dia kata benda. Kata benda itu kalau diletakkan di setelah kata kerja yang butuh objek, ya berarti dia objek. Oke, kita cek dulu yang lain. Kalau yang Charlie, the woman itu, ada predikat lagi was conducting ya, teman-teman. Subjeknya adalah the woman. Nggak butuh subjek predikat lagi karena nggak ada conjunction, teman-teman. Kemudian yang delta di situ ada subjek predikat lagi sama delta nggak bisa karena tidak ada conjunction. Nah, berarti fix jawabannya adalah yang bravo. Kita hanya butuh objek saja. Karena dia jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek dan aktif.
Ya kan? Nah, nanti kalau dibaca, in 1976, Sarah Caldwell became the first woman conductor at the Metropolitan Opera House in New York City. Jadi kalau diartikan, pada tahun 1976, Sarah Caldwell itu menjadi konduktor wanita pertama di Metropolitan Opera House di New York City. Seperti itu. Lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo butuh objek. Oke, kita cek bersama setelah ini. Ada juga Charlie. Oh maaf, yang Bravo yang tadi maksud saya. Saya kira yang ini. Karena ada timestamp 2 menit, perbedaan waktu 2 menit. Berarti, sorry saya salah lihat. Berarti jawabannya antara Charlie, Charlie, ada juga Alpha, ada juga Delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Yang seperti biasa kita teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang seperti ini verb 3 ya, karena setelahnya preposisi. Nah, umumnya memang by, teman-teman, tapi tidak selalu by itu pasif ya. Tapi ini pasif, teman-teman. Verb 3 dia, bukan predikat, kemudian tarik ke belakang lagi. Nah, di situ ada verb 2 yaitu became. Verb 2 dari kata become, subjeknya adalah Illinois ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, artinya kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelahnya verb 2 dan dia kata kerja yang butuh objek. Ya sudah, itu tempatnya objek, teman-teman. Carikan A, B, C, D yang jadi objek saja. Yang alpha di situ ada conjunction, otomatis a major industrial state ini, kata benda ini atau noun phrase ini, dia menjadi subjek. Nah, tidak ada predikat lagi ya, tidak bisa ya. Kita butuh predikat juga kalau mau masukkan conjunction subject. Kalau yang Bravo, nah kata bendanya jatuh setelah preposisi. Ini jadi keterangan, teman-teman. Nah, keterangan tidak bisa jadi objek. Di sini kita butuh objek. Kalau yang cari, nah kayaknya jawabannya Charlie ya. Itu kata benda di noun phrase maksud saya ya. Tempatnya di setelah kata kerja butuh objek, ya dia objek seperti itu. Kalau yang delta sama kayak yang Bravo, ada to diikuti verb 1, itu keterangan teman-teman. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, spurred by the phenomenal growth of the city of Chicago after the Civil War, Illinois became a major industrial state. Jadi kalau diartikan kurang lebih, didukung oleh pertumbuhan dari kota Chicago yang sangat fenomenal, setelah perang sipil atau perang saudara, Illinois menjadi negara bagian industri besar, sebuah negara industri besar. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Bravo, ada juga Delta, yang pasti tidak ada teman-teman yang menjawab Charlie ya. Mayoritas menjawab Alpha, ada juga Bravo, tapi ada juga yang menjawab Bravo, ada juga yang menjawab Delta. Oke, mari kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata was ya. Subjeknya adalah the University of Georgia. Nah, subjek predikat itu tidak boleh dipisah satu koma, tapi kalau dua gini malah boleh, teman-teman. Itu ya. Kemudian, nah hati-hati dengan kata state supported. Kalau teman-teman menemukan ada dua kata yang digabung, itu 90% dia adalah kata sifat, teman-teman. Walaupun tidak selalu kata sifat ya, tapi 90%. Ya, yang kita temui di soal structure TOEFL itu adalah kata sifat. Nah, ini kata sifat, bukan kata kerja seperti itu. Atau caranya juga teman-teman cari the ini, carikan kata benda lepas.
Jadi the ini kata benda lepasnya adalah university. Nah, di tengah-tengahnya itu pasti kata sifat, menjelaskan kata benda university. Seperti itu. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap ya, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, ada turunan dari kata kerja charter, artinya meresmikan. Nah, teman-teman kalau mau masukkan kata kerja di sini dan di pilihan ganda kan entah itu ada conjunction, kalau nggak gitu predikat saja. Nggak ada yang conjunction subjek predikat di situ nggak ada. Ya, berarti carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu ada tiga, teman-teman, yaitu verb ing, kemudian verb 3, dan juga to verb 1. Nah, masalahnya charter ini meresmikan kan butuh objek, ya kan? Nah, kita lihat setelahnya ada objeknya atau tidak. Ternyata tidak ada itu keterangan waktu, teman-teman ya. Otomatis kalau tidak ada objeknya berarti harus dipasifkan. Satu-satunya kata kerja yang yang sudah dipasifkan ya atau tidak boleh dikasih objek lagi adalah verb 3 karena dia pasif, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti di situ jawabannya adalah yang alfa. Teman-teman, yang alfa itu verb 3 ya. Kalau yang bravo tidak bisa karena itu predikat lagi. Nanti predikatnya double. Sudah ada was, ketambahan was charter. Apalagi predikat subjek itu nggak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan nih, ada kata apa, terus kemudian koma titik-titik. Di pilihan ganda kok diawali oleh predikat fix, jangan dipilih. Itu pasti salah. Karena tiba-tiba predikat, eh, padahal predikat subjek nggak boleh dipisah satu koma, itu pasti nggak bisa, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie ada subjek predikat tapi tidak ada conjunction, ya nggak bisa ya. Kalau kita mau masukkan SP satu lagi ya harus ada C-nya, harus ada conjunction-nya. Kalau yang delta, nah ini conjunction diikuti verb 3. Nggak bisa, teman-teman. Jadi kalau mau kita masukkan conjunction, ya harus ada subjek predikat satu lagi. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the University of Georgia, chartered in 1785, was the first state-supported university in the United States. Jadi, Universitas Georgia yang diresmikan atau yang disahkan pada tahun 1785 merupakan universitas yang di apa ya, yang didukung oleh negara gitu ya. Pertama kali di Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi sebentar. Sebenarnya ada pertanyaan, memang kuncinya latihan terus ya, Mister. Tadi nomor 1 sama 2 saya salah terus. Auto gugup baru baca soal doang. Tapi ke bawah aman ya, Mas ya. Jadi memang awal-awal memang ya mungkin karena kita baru ketemu, maksudnya ketemu kalimat pasif, teman-teman, terus di soal langsung mungkin teman-teman belum terbiasa, but that's normal, oke? Makanya sudah saya siapkan latihan-latihan di luar kelas. Nanti mohon diisi ya, maksudnya teman-teman kerjakan setelah teman-teman mereview kembali dan mencatat. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Barsey, sepertinya mengidentifikasi subjek predikat belum menjawab, sangat membantu, Ustaz. Sebelum menjawab, ya betul, karena memang tahapnya itu sebenarnya itu, teman-teman. Nah, kenapa kok kita harus mencari dulu subjek predikat, sudah ada atau belum? Karena itu komponen kalimat yang paling penting, harus ada. Kalau belum ada, harus teman-teman carikan. Tapi kalau sudah ada dan sudah cukup, jangan ditambahkan lagi. Kecuali kalau ada conjunction, seperti itu. Gitu ya. Nah, itu memang materi hari pertama, kedua, ketiga sudah saya urutkan, teman-teman. Jadi kalau hari pertama sudah tuntas, hari kedua enak, hari ketiga pasti ngikutin aja. Jadi tinggal nambahkan aja seperti itu. Di saya nggak struck Mister bacanya yang A, makanya pilih B walau sadar itu predikat. Nah, gini, struck itu karena kita belum membentuk insting kita, teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah terbentuk instingnya, akan benar-benar struck tidak. Strucknya teman-teman itu sesuai dengan yang grammatical sama ungrammatical. Jadi yang benar-benar yang sudah benar secara grammar sama yang belum itu akan terkoneksi. Nah, struck itu kan insting sebenarnya. Nanti ketika teman-teman sudah terbentuk instingnya, ketika sering-sering latihan, ketika ngerjakan itu enak banget. Jadi kayak nggak perlu mikir lama-lama, insting teman-teman itu sudah kuat karena sudah sering latihan dan sudah sesuai dengan teori, sudah sesuai dengan materi seperti itu. Kemudian berperang dengan waktu 30 detik itu cepat banget, Mister. That's okay, that's normal. Saya dulu juga agak kesulitan, teman-teman, kalau misalkan awal-awal. Tapi sekarang itu enak banget. Sekali lihat itu akan keluar jawabannya sendiri gitu. Makanya teman-teman harus sering-sering latihan supaya terbiasa gitu ya. Kita lanjut ya ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, oke? Dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Nah, sudah lengkap nih Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Nah, kalau gitu kita bahas bersama ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang salah di soal ini, mohon maaf karena memang ini adalah materi pengecualian untuk bab kita hari ini, teman-teman. Jadi tadi memang belum saya sampaikan. Jadi gini, beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris itu tergolong ke dalam ditransitif. Ditransitif itu maksudnya kata kerja itu membutuhkan dua objek. Nah, karena dia membutuhkan dua objek, ketika dia dipasifkan, satu objeknya dihilangkan, pindah ke subjek. Nah, satunya lagi itu tetap tertinggal di setelahnya kata kerja, teman-teman. Jadi walaupun dia dipasifkan, itu boleh punya objek. Kata-kata kerja yang seperti ini atau namanya ditransitif tadi itu jumlahnya sangat sedikit. Nah, nanti teman-teman akan saya kirimkan koleksi saya yang saya dapatkan dari latihan-latihan atau membuat soal eh, di dalam bentuk Word. Nanti saya kirimkan di grup. Mohon nanti teman-teman masukkan ke dalam buku catatan teman-teman sebagai koleksi vocab yang ketika dipasifkan boleh punya objek kata kerja tersebut. Gitu ya. Nah, jadi kata kerja atau predikat di sini adalah considered, is considered maksud saya. Subjeknya adalah the poem, the raven, ini judul teman-teman ya. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, itu kan predikatnya kan pasif, teman-teman. To be verb 3 itu kan harusnya tidak boleh punya objek. Tapi karena kata kerja yang dipakai adalah consider, itu adalah kata kerja yang boleh diikuti objek walaupun pasif karena ketika dia aktif punya dua objek. Ya, satunya dipindah ke subjek, satunya tetap ketinggalan di setelah kata kerja pasifnya. Seperti itu. Nah, jadi kita cukup carikan satu objeknya saja. Ya, teman-teman ingat-ingat satu objeknya saja. Kita cek. Yang alpha, di situ ada ada conjunction that. Otomatis setelahnya itu adalah subjek, tapi tidak ada predikat lagi ya tidak. Maaf teman-teman. Jadi tidak bisa ya. Kemudian kalau yang Bravo di situ ada nah ini objek, itu objek teman-teman. Edgar Allan Poe Best ini juga objek. Jadi ada dua objek padahal sudah dipasifkan. Ini harus salah satu kita hapus. Jadi yang Bravo nggak bisa teman-teman karena ketambahan satu objek lagi. Kalau yang Charlie, nah di situ objek ya, kata benda teman-teman ya. Noun phrase maksud saya, agak panjang. Nah kita tahan dulu kemungkinan jawabannya Charlie. Kalau yang Delta ada predikat lagi berarti ini subjek ya. Nah kalau subjek predikat kita masukkan di sini harusnya ada conjunction tapi tidak ada jadi tidak bisa. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Cukup kita masukkan objek satu saja. Oke, nanti kalau dibaca, the poem The Raven is considered Edgar Allan Poe's best literary work. Jadi kalau diartikan, puisi yang judulnya The Raven itu dianggap eh, karya sastra terbaiknya Edgar Allan Poe. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Between B and C ya, that's right. Tapi sekali lagi karena yang B ini double object, kalau sudah pasif is considered ini objeknya satu saja karena dia sudah pasif. Satu objeknya hilang pindah ke depan. Itu kalau kita aktifkan ya, teman-teman. Kalau kita jadikan aktif supaya teman-teman bisa membayangkan objeknya ada dua, ini saya aktifkan. Jadi everyone, everyone, ya everyone sorry teman-teman, everyone gak usah dispasi ya. Everyone considers the poem The Raven, ini judul The Raven, Edgar Allan Poe's best literary work. Nah, jadi seperti ini. Sebenarnya kalau aktif itu, everyone considers the poem The Raven Edgar Allan Poe's best literary work. Jadi kalau diartikan, semua orang itu menganggap puisi The Raven ada, maksudnya menganggap puisi yang berjudul The Raven karya sastra terbaiknya Edgar Allan Poe. Kalau diartikan seperti ini, ketika dipasifkan, objek langsungnya yaitu the poem Raven ini pindah ke subjek. Ya, predikatnya kita jadikan pasif be verb 3 yaitu is considered. Nah, harusnya kan ada by everyone, teman-teman. Tapi itu nggak perlu disebutkan karena nggak penting by everyone, oleh semua orang. Itu nggak penting. Sama kayak kita bilang rumah itu dicuri oleh seorang perampok.
Dicuri oleh pencuri kan ya pencuri tidak perlu disebutkan lagi oleh pencurinya. Sama, oleh semua orang itu merupakan informasi yang redundant kalau mau dipasifkan tidak perlu disebutkan lagi karena keterangan tidak wajib ada seperti itu. Makanya itu dihilangkan by everyone-nya, teman-teman. Seperti itu. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Alright, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Salah itu wajar. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta, ada juga Alpha. Nah, sudah lengkap ya, berarti A, B, C, D. Oke, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, di situ ada kata use, right? Subjeknya adalah today's farmers. Kemudian, nah hati-hati dengan N. N di sini hanya menghubungkan objek yang banyak ini, teman-teman. Irrigation, fertilizers, kemudian large machines, kemudian other technology. Nah, itu bukan conjunction yang menghubungkan dua SP ya. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Oke, nah tapi kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, ada turunan kata kerja produce kecuali yang Bravo. Yang Bravo itu sudah pasti salah, teman-teman. Jadi walaupun itu adalah preposition noun itu kan keterangan ya. Nah, setelahnya titik-titik itu ada objeknya. Keterangan itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Kata benda itu kan production kata benda ya, tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik ada high crop yields. Jadi hasil pertanian yang baik, yang tinggi, yang berkualitas seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi yang Bravo sudah pasti tidak bisa. Kata benda tidak boleh punya objek. Oke. Nah, jadi antara alpha, Charlie atau delta, mari kita cek satu-satu. Yang alpha ada produced. Nah, ya, bisa saja dia verb 2, berarti predikat, bisa saja dia verb 3, bukan predikat. Cara menentukannya, teman-teman lihat setelah titik-titik ada objeknya atau tidak, ya. Eh, apa namanya? Kan produce itu kan butuh objek ya. Nah, kalau ada objeknya berarti dia aktif verb 2, kalau tidak ada objeknya berarti dia pasif verb 3. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik kan ada high crop yields, ya, hasil-hasil panen yang baik, yang tinggi, yang bagus seperti itu. Nah, berarti dia adalah objek. Karena ada objeknya berarti produce ini dia verb 2, teman-teman. Verb 2 itu adalah predikat materi kita hari pertama. Nah, kalau dimasukkan predikat lagi di sini, predikatnya nanti double atau pemborosan. Ya kan? Jadi yang alpha tidak bisa. Kalau yang Charlie itu verb 1 itu kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Dan kita memang tidak butuh predikat, ya kan? Dan to verb 1 itu aktif karena bukan verb 3 ya. Karena bentuk pasif itu cuma dua, be verb 3 dan verb 3. Nah, di situ ada objeknya juga. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie. Kita cek dulu yang delta. Yang delta itu verb 1, dia predikat, nanti predikatnya double, teman-teman. Nggak bisa ya, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, today's farmers use irrigation, fertilizers, large machines, and other technology to produce high crop yields. Kalau diartikan, para petani sekarang ini menggunakan irigasi, pupuk, mesin-mesin besar atau berat gitu ya, dan juga teknologi-teknologi yang lain untuk menghasilkan hasil-hasil panen atau untuk memproduksi hasil-hasil panen yang tinggi seperti atau yang berkualitas seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab eh, Delta, Charlie, Bravo. Oke, yang pasti tidak ada yang menjawab Alpha ya. Charlie, Delta, Bravo.
Oke, mari kita cek bersama. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb satu yaitu move, teman-teman. Subjeknya itu adalah the huge ice masses. Jadi massa es yang besar. Nah, sebelumnya ada although itu conjunction. Artinya kita butuh satu subjek predikat lagi ya. Nah, setelah koma ada predikat lagi are, subjeknya adalah they. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap teman-teman ya. Conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Nah, kalau kita perhatikan titik-titik jatuh di setelahnya subjek di sebelumnya kata benda. Berarti kata benda ini kan nggak mungkin subjek ya, nanti subjeknya double teman-teman. Ini adalah objek. Nah, karena ada objeknya di sini sedangkan predikat sudah lengkap, di pilihan ganda itu ada kata kerja yang turunan kata kerja. Jadi carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan aktif itu cuma dua, yaitu to verb 1 ataupun verb ing. Karena kalau verb 3 itu pasif teman-teman dan nggak boleh ada objeknya, sedangkan di setelah titik-titik ada objeknya. Jadi cari yang to verb 1 atau verb ing. Nah, di pilihan ganda adanya adalah to verb 1, verb ing nggak ada. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Maaf teman-teman. Oh maaf, mohon maaf ya. Ini nggak bisa pakai cara yang kita pelajari hari ini. Maaf saya ralat teman-teman. Ini masalahnya sama kayak consider tadi. Ya, ternyata kata kerja yang dipakai tidak saya lihat tadi. Kata kerja yang dipakai itu adalah call, artinya menamai atau menyebut. Yang mana kata kerja ini termasuk ke salah satu kata kerja yang membutuhkan dua objek. Mohon maaf ya, teman-teman, saya ralat. Karena kata kerja yang dipakai di situ adalah kata kerja yang membutuhkan dua objek, setelahnya ada satu objek, carikan yang pasif. Nah, kalau yang Charlie tadi saya klik salah, kenapa? Karena di situ cuma ada satu objek. Sedangkan call ini membutuhkan dua objek. Artinya sebenarnya ada satu objek yang sudah dihilangkan. Ya kan, teman-teman? Nah, jadi di situ jawaban yang tepat adalah yang delta. Mohon maaf, teman-teman. Saya tadi kurang konsentrasi ya. Kalau yang Bravo tidak bisa karena di situ adalah predikat. Dan di soal predikatnya sudah ada dua, conjunction cuma satu. Tidak bisa kita masukkan predikat lagi. Kalau yang alpha itu predikat lagi. Nggak bisa, nggak ada conjunction. Gitu ya, kita harus masukkan conjunction kalau mau masukkan predikat satu lagi. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Mohon maaf, teman-teman. Ini saya ralat. Aneh soalnya Mister, betul. Jadi gini, beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris itu memang termasuk ke dalam kata kerja yang ditransitif atau membutuhkan dua objek. Contohnya yang gampang gini ya, ini mumpung kata kerjanya pakai call, teman-teman. Misalnya saya bilang kalimat aktifnya dulu dalam bahasa Indonesia kita bilang saya menyebut atau memanggil atau menamai gitu ya, menamai adik saya Naruto. Ini contoh saja teman-teman. Saya menamai adik saya Naruto. Kalimat ini kalau dalam bahasa Inggris kan, I call my brother, my little brother Naruto. Nah, jadi Naruto dan my little brother itu merupakan satu orang yang sama, tapi di dalam kalimat ini jadi dua objek. Ini kalau kita pasifkan teman-teman, itu bukan seperti ini. My brother is called by Naruto, ini salah. Kalau kita pakai by Naruto, ini kalau diartikan adik saya dipanggil oleh Naruto. Nah, artinya Naruto sama adik saya itu orang yang berbeda. Padahal kalau dari konteks yang awal tadi, itu adik saya dan Naruto itu merupakan satu orang. Yang satu statusnya sebagai adik saya, yang satu namanya, sebutannya, panggilannya. Tapi orangnya ya satu itu gitu ya. Nah, makanya nggak bisa kita pakai by di situ. Kita hapus. Nanti jadinya adik saya dipanggil Naruto. Ya kan? Nah, walaupun dia pasif, teman-teman, dia ada objeknya. Gitu. Memang nggak enaknya bahasa itu seperti ini. Pasti ada pengecualian di grammar. Selalu ada karena ada apa? Vocab itu unik, vocab itu bermacam-macam. Tapi secara materi dasar itu tadi ya, kalau misalnya kata kerjanya bukan call, mungkin jawabannya Charlie, teman-teman. Tapi karena di sini kata kerja yang dipakai adalah call, saya tadi kurang konsentrasi ya, yang artinya menamai atau menyebut, otomatis kita carikan yang pasif walaupun ada objeknya satu. Seperti itu. Dapat ya, objeknya pada kata apa dan apa saja. Jadi objeknya itu sebenarnya kalau misalkan dia aktif ya, teman-teman. Although, ini kalau kita aktifkan ya untuk kalimat ini. Sebentar, ini saya hapus dulu cara-caratannya. Nah, ini kalau misalkan yang bagian awalnya aja ya. Although,
itu boleh pakai everyone, boleh pakai we, yang boleh dihilangkan tadi, by-nya teman-teman. Jadi although we, kalau we berarti pakainya call ya. We call the huge ice mass glaciers, although we call the huge ice masses, sebentar, although the huge ice masses called glaciers move slowly, sebentar, although we call the huge, sorry, gimana ya ngomongnya teman-teman? Sebentar, ini mungkin kalau kita hapus we call-nya mungkin gini, although the huge ice masses called glaciers by us, seperti itu. Atau kalau aktif berarti, sebentar, ini saya ini dulu ya teman-teman. Kalau aktif itu we call the huge ice masses glaciers. Oke, sekarang kalimat yang ini teman-teman. Although, nanti kita bisa masukkan itu. Although it is called, sorry, although it moves, sorry, berarti they ya, maaf, karena dia banyak ya teman-teman, maaf. Glaciers itu kan banyak, huge ice masses itu banyak, nggak boleh pakai it, pakainya they teman-teman, mohon maaf ya. Although they move very slowly atau slowly. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi they-nya di sini ini kembalinya adalah ke what we call huge ice masses tadi, yaitu glaciers. Maksudnya seperti ini kan kalau dipasifkan, kalimat yang atas ini kalau dipasifkan, the huge ice masses are called glaciers by us. Atau saya tulis saja ya biar tidak membayang-bayangkan teman-teman. Jadi the huge ice masses are called glaciers by us. Nah, tapi by us atau by everyone itu boleh teman-teman hapus karena itu dianggap sebagai informasi yang tidak penting. Artinya semua orang sudah tahu gitu. Jadi nggak perlu disebutkan lagi, nggak masalah. Seperti itu, Mister. Dapat ya. Jadi yang mana objeknya? Jadi kalau teman-teman perhatikan di situ kan ada are called. Are called itu kan pasif, teman-teman. Tapi setelahnya ada objeknya, glacier. Jadi masa-masa es besar disebut glacier oleh kita. Seperti itu. Nah, nanti kalau digabungkan ke kalimat ya, meskipun mereka itu bergerak sangat pelan, mereka siapa? Mereka yang kita sebut sebagai glaciers tadi. Seperti itu. Dapat ya, Miss? Oke. Nice. Sekarang kita sebentar kita hapus dulu. Nah, nanti kalau dibaca, although the huge ice masses called glaciers move slowly, they are a powerful erosive force in nature. Jadi meskipun massa es yang besar yang disebut dengan glaciers itu bergerak dengan perlahan, mereka itu merupakan sebuah gaya atau kekuatan erosif yang kuat di alam. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Terakhir ya, teman-teman, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Charlie, Delta, ada juga Alpha. Nah, berarti sudah lengkap A, B, C, D. Mari kita cek bareng. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di setelah koma itu ada verb 2 karena setelahnya ada objeknya. Oke, subjek tidak boleh dipisah 1 koma, teman-teman. Kalau 2 koma malah boleh, 3 koma malah boleh, 4 koma malah boleh. Tapi kalau cuma 1 nggak boleh ya. Nah, jadi subjeknya adalah Duke Ellington's Orchestra. Nah, kalimat ini sudah lengkap. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP di soal. Berarti kalimat ini sudah lengkap ya. Nah, kalau kita lihat yang alpha ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction ya tidak bisa, teman-teman.
Kalau yang Bravo di situ ada verb ing. Nah, kemungkinan jawabannya adalah yang Bravo karena dia bukan predikat dan dia aktif. Dan setelah titik-titik itu ada objeknya, makanya kemungkinan jawabannya Bravo, teman-teman. Ya kan karena play itu kan butuh objek artinya memainkan. Kalau yang Charlie ada conjunction, ada subjek. Nah, tapi setelahnya ini tidak ada predikat lagi. Jadi yang Charlie tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Delta played di sini ini kan verb 2, teman-teman. Kenapa kok bisa tahu verb 2? Setelahnya ada objeknya, ya kan? Nah, jadi tidak bisa karena verb 2 itu predikat, teman-teman. Nanti predikatnya double. Tanpa conjunction tidak bisa. Jadi jawaban yang benar adalah yang Bravo ya. Nanti kalau dibaca, Duke Ellington's Orchestra playing his own often complex compositions made many innovations in jazz. Jadi kalau diartikan kurang lebih, orkestranya Duke Ellington yang memainkan komposisi-komposisinya yang seringkali kompleks itu membuat banyak sekali inovasi dalam jazz musik atau musik jazz. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang kata kerja, lebih tepatnya membedakan aktif dan pasif, verb 2 sama verb 3 di soal apakah kita butuh predikat, kalau predikat aktif atau pasif, apakah kita butuh kata kerja yang bukan predikat, kalau bukan predikat aktif atau pasif, seperti itu. Itu ya, hari ini kita sudah pelajari. Nah, sambil saya absen nih, kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan, boleh di-unmute atau kalau mau teman-teman tulis di eh, di chat juga tidak apa-apa. Sambil saya absen dulu ya, teman-teman. Jadi mohon jangan meninggalkan lapangan upacara. Oke, sudah selesai saya absen. Mari kita cek di chat apakah ada pertanyaan. Mas, Mister, tadi Iya? yang tidak boleh lewat koma itu subjek predikat ya. Berarti kalau ada subjek, itu gimana tadi, Mister? Yang Oh ya, nggak boleh jadi ada koma. jadi subjek sama predikat itu nggak boleh dipisah 1 koma, Mister. Tapi kalau 2, kalau 3, 4 koma itu malah nggak apa-apa. Nah, informasi yang diapit oleh 2 koma itu namanya apositif. Itu kalau teman-teman hapus gak masalah karena itu adalah informasi tambahan saja. Jadi fungsi koma di dalam kalimat itu adalah memisahkan informasi penting dengan informasi tambahan. Nah, sedangkan subjek predikat itu kan 2 informasi penting, teman-teman. Gak boleh ada yang hilang. Subjek harus ada, predikat harus ada. Makanya kalau dipisah 1 koma nggak boleh. Tapi kalau 2 koma itu sebenarnya memisahkan subjek predikat dengan informasi tambahannya itu. Jadi yang diapit oleh koma di dalamnya koma itu ya antara subjek predikat itu adalah informasi tambahannya seperti itu. Gimana? Apakah dapat, Mister? Oke. Oke, jadi koma diingat-ingat ya, koma itu salah satu fungsinya adalah memisahkan informasi penting dengan informasi tambahan. Jadi kalau subjek predikat ya nggak boleh dipisah 1 koma. Tapi kalau 2, 3 koma, 4 koma itu malah boleh. Silahkan Mister Habib Maulana. Boleh di-unmute, Mister? Halo? Halo, Sir. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mister. Baik, Mister. Terima kasih. Mohon izin bertanya, Sir. Saya agak kesulitan mencari kapan harus mencari subjek, kapan harus mencari predikat. Terus tadi kok bisa ada berubah-ubah itunya, Sir. Ada verb ing-nya, terus tiba-tiba ada verb tiganya, terus itu ada to plus verb satu itu mungkin saya masih agak sedikit bingung, Sir. Oke. Nah, jadi Mister hari pertama apakah datang ataukah sudah mengikuti, Mister? Belum, saya baru join kelasnya hari ini, Sir. That's why. Nah, memang di grup saya lihat Oh, ada beberapa teman-teman yang baru gabung hari kedua sama hari ketiga, ya kan? Nah, jadi saya mohon buat teman-teman yang baru saja hadir, saya mohon maaf sekali memang ada alasan juga. Kadang tuh memang di awal-awal itu saya sengajakan untuk apa namanya lama-lamain ya teman-teman itu bukan karena saya apa-apa selain karena tes juga kadang saya juga sangat eh, apa ya memberikan waktu teman-teman yang memang masuknya itu kadang kepotong. Nah, jadi saya kasih waktu 1 hari 2 hari supaya
teman-teman mengikuti materi fundamentalnya. Jadi di hari pertama itu Mister saya menjelaskan kalau teman-teman misalnya satu hari aja tidak bisa hadir, terus tiba-tiba mengikuti hari berikutnya pasti bingung. Karena ada bagian materi yang ketinggalan. Nah, contohnya Mister, eh, kenapa kok subjek predikat itu kesulitan menentukannya? Kemudian to verb 1 itu apa? Kenapa kok saya baru dapat hari ini dan tiba-tiba kayaknya yang lain sudah tahu gitu ya. Nah, karena itu adalah materi yang kita bahas di hari pertama, Mister, secara gamblang. Tapi mungkin saya review sedikit ya, hari pertama sampai hari ketiga supaya teman-teman yang baru hadir kemarin dan juga hari ini itu mendapatkan. Tapi mohon nanti tetap ikuti rekamannya ya, Mister, supaya lebih detail terutama di bagian latihan-latihannya. Nah, jadi saya carikan yang banyak luangannya gitu ya, teman-teman. Jadi gini, hari pertama, Mister, kita belajar tentang kalimat atau sentence. Jadi kenapa kok kita perlu belajar tentang sentence? Karena memang di soal structure TOEFL ini, kita semua itu diminta untuk mencari bagian kalimat yang hilang. Nah, untuk mengetahui yang hilang apa, otomatis kita harus tahu apa yang harus ada di dalam kalimat atau yang penting di dalam kalimat. Nah, mungkin buat teman-teman yang ada keperluan, misalkan belum sholat atau apa, boleh nggak apa-apa. Teman-teman meninggalkan ruangan dulu nggak apa. Tapi saya harap buat teman-teman yang yang hari pertama, kedua ketinggalan di sini dulu ya, teman-teman. Jadi di kalimat di hari pertama kita belajar kalimat itu harus punya yang namanya subjek sama predikat, Mister. Nah, subjek itu adalah apa atau siapa yang kita ingin jadikan bahan pembicaraan, sedangkan predikat itu ada apa, gitu ya. Nah, kemudian subjek itu dibuatnya dari kelas kata namanya kata benda. Dan urutannya pasti seperti itu, Mister. Jadi urutannya itu subjek dulu baru predikat. Jadi kalau Mister menemukan ada kata benda atau kata ganti yang diletakkan di sebelumnya predikat itu adalah subjek berarti. Gitu ya. Kemudian yang kedua, predikat dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja. Nah, tapi teman-teman harus ingat, tidak semua bentuk kata kerja bisa jadi predikat. Jadi verb ini dalam bahasa Inggris bentuknya itu macam-macam, teman-teman. Ya, kalau misalnya teman-teman menemukan ada verb 1, kemudian verb SIS, kemudian verb 2, kemudian auxiliary verb, gandengannya gitu ya, itu adalah predikat. Tapi sebentar mungkin saya tulis saja ya biar nggak ketinggalan. Predicate itu pasti, Mister. Jadi kalau verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary itu pasti predikat. Nah, tapi hati-hati dengan kata kerja yang memang dia itu secara wujud kata kerja, Mister, tapi itu bukan predikat. Yaitu verb ing, contohnya eating, contohnya sleeping, contohnya going, gitu ya, wanting, liking dan lain-lain itu verb ing. Nah, verb ing itu nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa jadi predikat ketika berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Kemudian ada verb 3, contohnya eaten, contohnya gone, contohnya forgotten, contohnya lagi apa teman-teman misalnya lane misalkan. Nah, itu adalah risen misalnya, itu adalah verb 3. Gitu ya, itu tidak bisa jadi predikat. Satu lagi yang tidak bisa jadi predikat adalah to verb 1. Itu juga nggak bisa jadi predikat. Contohnya to eat, to sleep, to go, to buy. Misalnya to cook itu nggak bisa jadi predikat. Seperti itu, Mister. Jadi not a predikat atau saya sebutnya non predikat gitu ya. Karena bukan predikat. Jadi kalau verb ing, verb 3 to verb 1 itu bukan predikat seperti itu. Nah, mungkin dari sini dulu gimana, Mister? Ada pertanyaan nggak, Mister Maulana? Iya, Masih Sar, aman? sudah agak tercerahkan. Mungkin Agak nanti dapat ya? ya Oke. mungkin nanti akan saya review lagi ke Oh, materi hari pertama. sebelumnya. Oke deh, dan Ya, mungkin karena kebetulan besok itu kan Sabtu Minggu ya, teman-teman. Mohon sekali ya. teman-teman dalami materi hari pertama, kedua, dan kalau bisa hari ketiga juga, karena hari ketiga ini udah kita masuk ke makna ya, sudah ke arti, otomatis sedikit lebih sulit seperti itu. Gitu ya. Jadi hari pertama paling mudah walaupun paling penting, hari kedua lebih sulit karena kita berurusan dengan conjunction, Mister. Jadi di kalimat itu subjek predikat bisa muncul lebih dari satu. Ya, kalau misalkan muncul lebih dari satu, itu materi hari kedua kemarin, yaitu kita membahas tentang konektor yang dibuat dari kelas kata namanya conjunction atau konjungsi, seperti itu.
Jadi conjunction itu tidak wajib ada di dalam kalimat, dia hanya wajib ketika subjek predikat muncul lebih dari satu. Tapi kalau cuma satu ya jangan dimasukkan conjunction seperti itu. Nah, terus hari ini tadi kita belajar gimana cara menentukan kalau di kalimat menemukan kata kerja akhirannya ed, apakah dia verb 2 itu predikat ataukah dia verb 3 bukan predikat. Seperti itu. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dulu dari teman-teman, silakan sebelum kita tutup. Sepertinya nggak ada ya. Nah, sekali lagi saya mohon buat teman-teman, terutama besok kan hari Sabtu Minggu, mohon manfaatkan waktunya ketika ada waktu luang untuk mengikuti materi hari pertama dan kedua dan juga hari ketiga, dan catat apapun yang menurut teman-teman sudah dipahami. Jangan catat kalau belum dipahami, mohon ditanyakan dulu, saya jawab. Kalau sudah paham baru dicatat. Kemudian nanti besok hari Senin, insya Allah kita akan lanjut ke bab keempat tentang pembalikan subjek predikat. Itu ya teman-teman. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga partisipasi aktifnya semuanya, dan semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day semuanya. See you next time.